Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 400, Provinsi Api Hitam terletak di wilayah tenggara benua Shenzhou. Wilayah ini sangat luas, masanya hampir sama dengan setengah dari benua biasa. Dari sini, orang bisa melihat betapa besarnya benua Shenzhou. Tidak heran jika benua Shenzhou dikatakan memiliki 60% berkas surga Changsuan. Hanya ukurannya yang sangat besar saja adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa ditandingi oleh benua lain. Oleh karena itu, hampir 10 hari telah berlalu saat Zhou Yuan dan tim tiba di Provinsi Api Hitam. Seberkas cahaya melintas di langit yang tak berujung. Di dalamnya ada kapal pesiar terbang yang ramping. Banyak Genesis Runes berkedip-kedip di kapal pesiar, mengumpulkan cahaya saat melaju lebih cepat ke cakrawala. Di salah satu kabin, mata Zhou Yuan tertutup rapat. Sementara potongan kayu kuno melayang di depannya, Yi Muqi menyebar dari potongan kayu kuno, sebelum diserap sepenuhnya olehnya. Bahkan saat bepergian, dia jelas memanfaatkan waktunya dengan menyerap Yi Muqi untuk menyempurnakan tanda Taiyi di tubuhnya. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya saat banyak potongan kayu kuno yang melayang di depannya berubah menjadi debu. Cahaya hijau tua samar-samar melintas di permukaan tubuhnya sebelum dengan cepat surut. Zhou Yuan mengangguk saat dia merasakan sedikit kemajuan yang telah dia buat di tanda Taiyi. Menguasai tanda Taiyi tidak dapat dilakukan dalam sehari, dan dia harus mengambil langkah demi langkah. Yang paling penting, dia tidak memiliki kayu kuno berusia ratusan tahun yang tersisa. Semuanya, kita akan mencapai Black Flame Mountain Range. Pada saat ini, suara acuh tak acuh Li Qingquan terdengar dari luar. Zhou Yuan meninggalkan ruangan, hanya untuk menemukan bahwa semua orang sudah berkumpul di luar. Dia mengangkat kepalanya dan mengintip ke kejauhan, melihat pegunungan hitam muncul di ujung cakrawala. Panas yang menjengkelkan muncul, seolah-olah mereka mendekati gunung api. Kita akan menginap di Black Flame City di luar Black Flame Mountain Range di mana semua tim dari faksi lain juga akan tinggal. Selain itu, sekte tersebut juga telah mengirim seorang tetua untuk mengawasi situasi dan berkomunikasi dengan para petinggi dari faksi lain. Li Qingquan melihat ke arah kelompok itu dan berkata, "Pertama-tama kita akan bertemu dengan sesepuh di Black Flame City untuk memahami situasi saat ini." Setiap orang secara alami tidak keberatan dan menganggukkan kepala. Li Qingquan tidak berkata apa-apa lagi saat melihat ini. Kapal pesiar tiba-tiba melaju, dengan cepat mendekati Black Flame Mountain Range, saat siluet kota besar muncul di kejauhan. Aktivitas di kota ini tampak seperti sarang lebah, sosok bercahaya tanpa henti mengalir ke dalamnya dari segala arah. Karena letusan gunung berapi, Provinsi Api Hitam menjadi sangat sibuk baru-baru ini, dan banyak praktisi yang tidak terafiliasi datang ke sini untuk mencoba keberuntungan mereka. Li Qingquan menyimpan kapal pesiar terbang saat dia berbicara, sebelum kelompok itu melanjutkan untuk berjalan masuk ke kota. Black Flame City adalah tempat yang ramai, jalanannya yang lebar dan luas terhubung dengan baik, memungkinkan kerumunan raksasa untuk dengan mudah melewatinya, sementara juga dipenuhi oleh semua jenis toko dan kios. Li Qingquan tidak berlama-lama di daerah ini, sebagai gantinya memimpin tim menuju jantung kota, di mana sebuah bangunan tampak mewah dan mengesankan menjulang. Bahkan ada tanda kayu di pintu masuk yang bertuliskan, tidak seorang pun di bawah tahap Alpha Origin boleh masuk. Zhou Yuan agak terdiam saat melihat kata-kata ini, diskriminasi seperti itu. Tempat ini saat ini adalah area penginapan untuk berbagai faksi kuat. Jika kamu kekurangan kekuatan, kamu hanya akan meminta masalah dengan masuk. Li Qingquan meliriknya sebelum memimpin jalan ke dalam gedung. Zhou Yuan dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Bagian dalam bangunan itu sangat luas, meskipun saat ini hampir penuh sesak dengan orang-orang, membuat bagian dalamnya memang cukup heboh. Namun, orang dapat mengatakan bahwa setiap individu di dalamnya mengeluarkan gelombang Genesis Ki yang kuat, tanda yang jelas dari kekuatan mereka. Ketika kelompok itu masuk ke dalam gedung, tempat yang dua semula berisik itu segera menjadi sunyi sesaat karena kecantikan dan kehadiran Li Qingquan saat banyak tatapan memandang ke arahnya. Namun, tatapan ini segera menyusut kembali ketika mereka melihat lencana sekte Changsuan tergantung di pinggang Zhou Yuan dan yang lainnya, tidak lagi berani terlihat begitu ceroboh. Demikian pula, orang-orang yang hendak menggoda Li Qingquan dengan cepat menelan kata-kata di ujung lidah mereka.
semua orang jelas menyadari identitas kelompok ini. Sebagai salah satu sekte penguasa surga Changsuan, jelas bahwa hampir tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Wajah cantik Li Qingchan tetap beku, benar-benar mengabaikan tatapan saat dia berjalan menaiki tangga. "Cih, bukankah ini kecantikan nomor satu dari sekte Changsuan, Li Qingchan? Aku tidak percaya sekte itu mengirimmu kali ini." Saat mereka berjalan, suara seorang gadis menggoda tiba-tiba terdengar. Tatapan dingin Li Qingchan mengikuti suara itu, sebelum matanya melebar sedikit. Sekelompok orang berkumpul di salah satu lantai yang lebih tinggi. Duduk di tengah adalah seorang gadis yang sangat cantik mengenakan rok panjang berbunga-bunga, yang saat ini sedang menatap mereka dengan senyum lebar. Sebagian besar orang di sekitarnya juga perempuan, masing-masing cantik dengan haknya sendiri. Dengan demikian, tatapan seperti serigala yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh bangunan akan secara diam-diam melirik kelompok itu, meskipun tidak ada satu jiwa pun yang berani mengganggu mereka. Karena semua gadis ini berasal dari 100 Flowers Fairy Palace. Gadis dengan rok panjang berbunga-bunga bernama Feng Ying, dan merupakan istana peri 100 bunga terpilih. "Feng Ying, tidak kusangka bahwa 100 Flowers Fairy Palace mengirimmu kali ini." Nada suara Li Qingchan sedikit terkejut saat dia menatap gadis cantik itu. Mereka adalah semacam kenalan, setelah bertemu beberapa kali saat menjalankan misi untuk sekte masing-masing. "Maukah kamu memberi saya kehormatan untuk menghiasi kita dengan kehadiran Anda?" Feng Ying tampak tersenyum. Li Qingchan tidak ragu saat dia berjalan mendekat. "Hehe, itu saudara Zhao Zu. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu." Saat mereka mendekat, mata Feng Ying menyapu ke belakang Li Qingchan, tertawa saat dia melihat Zhao Zu. Zhao Zu tersenyum tipis dan berkata, "Kakak perempuan Feng Ying menjadi semakin cantik." Feng Ying menanggapi dengan senyum ceria, "Bagaimana saya bisa menyebut diri saya cantik dengan jumlah keindahan hadiah sekte Changsuan Anda?" Saat mereka berbicara, tatapan Qin Hai dan yang lainnya menyapu ke arah gadis-gadis lainnya, sebelum mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap individu cantik tertentu di antara bunga-bunga cantik. Di antara murid perempuan cantik Istana 100 Bunga Peri adalah seorang wanita muda yang mengenakan gaun hitam, kulitnya putih seperti batu giok. Sementara fitur wajahnya sangat cantik, nyatanya, dia sama sekali tidak kalah dari Li Qingchan. Sifat wanita muda yang paling tak terlupakan adalah bunga persiknya yang jernih seperti mata yang membuatnya terlihat genit. Gadis ini benar-benar kecantikan yang luar biasa. Aura memikat seperti miliknya pasti memiliki daya tarik yang hampir fatal bagi pria manapun. Oleh karena itu, sebelum kedatangan Li Qingchan, sebagian besar tatapan di seluruh gedung sepertinya tertuju pada gadis ini. Tatapan Qin Hai dan yang lainnya telah ditarik oleh gadis ini, namun, mereka segera menyadari bahwa sudah ada beberapa laki-laki yang mengerumuninya, masing-masing memiliki status yang cukup mengesankan, sementara seorang pemuda berjubah putih yang tersenyum tampak paling mengesankan di antara mereka. Pemuda itu cukup tampan, sementara senyum ramah menggantung dari bibirnya, namun, mata Qin Hai dan yang lainnya sedikit melebar ketika mereka melihat lencana yang diserahkan di pinggang ini. Itu adalah lencana Istana Suci. Li Qingchan menatap pemuda berjubah putih dan dengan acuh tak acuh berkata, "Aku tidak menyangka akan ada seseorang dari Istana Suci di sini." Pemuda itu terkekeh pelan sambil menangkupkan tinjunya. "Istana Suci, Yang Xuan." "Hehe, sebagai terpilih, saudari senior Li Qingchan dapat mencari kakak senior Istana Suci kita Wang Qi atau Cao Jin jika ada masalah. Aku hanyalah orang tanpa nama yang seharusnya tidak menarik perhatian saudari senior Li Qingchan." Setelah dengan sopan menyelesaikan sapaannya, pandangannya kembali ke wanita muda berbaju hitam saat dia mencoba berbicara dengannya lagi. Dia jelas tidak terintimidasi oleh kehadiran dua Changsuan Sect Chosens. Gadis berbaju hitam itu tersenyum sopan di wajahnya yang cantik dari awal sampai akhir. Tampak ramah namun juga memberi kesan pada orang lain bahwa dia ingin menjaga jarak. Feng Ying mengangkat bahu pada Li Qingchan dan berkata, "Meskipun saudara junior Yang Xuan bukan terpilih, dia cukup terkenal di Istana Suci. Namun, saya tidak mengundangnya, dia ada di sini untuk adik perempuan junior kami ini." Li Qingchan juga melirik gadis berbaju hitam itu. Kehadiran manis mempesona bahkan membuat seseorang seperti dirinya tidak dapat menolak untuk melihat kedua. Wanita muda berbaju hitam sedikit mengangkat wajahnya, tatapannya yang jernih melihat ke arah kelompok sekte Changsuan, melompat dari satu orang ke orang lain.
sebelum tiba-tiba sedikit terkejut saat melihat Zhou Yuan berdiri di belakang kelompok itu. Matanya sedikit cerah, Zhou Yuan terkekeh. Dia juga agak terkejut melihat gadis berbaju hitam itu adalah seorang kenalan lama, Zuo Qiu Qingyu. Saat itu, dia dan King Luo telah bergabung dengan Hundred Flowers Fairy Palace bersama. Dia tidak mengantisipasi bahwa mereka akan bertemu lagi di sini. Karena mereka dianggap teman yang cukup dekat, Zhou Yuan tersenyum sambil mengangkat tangannya dan melambai pada Zuo Qiu Qingyu. Tindakannya secara alami diperhatikan oleh orang banyak. Qin Hai dan yang lainnya fokus pada Zuo Qiu Qingyu sejak awal, menyebabkan mereka langsung cemberut saat melihat keterus-terangan Zhou Yuan. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda begitu menawan? Tidak bisakah kamu melihat bahwa anak dari Istana Suci telah mencoba mengobrol dengannya begitu lama, tetapi dia masih menjaga jarak dengan sopan? Li Qingchan dan Feng Ying juga melirik Zhou Yuan. Feng Ying sambil bercanda berkata, "Adik juniormu ini cukup menarik." Dia jelas mendapat kesan bahwa Zhou Yuan hanyalah laki-laki yang jatuh cinta yang mencoba menarik perhatian Zuo Qiu Qingyu. Ekspresi Li Qingchan tidak terlihat terlalu bagus saat dia memelototi Zhou Yuan. Dia benar-benar tidak takut mempermalukan dirinya sendiri di tempat yang begitu ramai. Zuo Qiu Qingyu secara alami melihat gelombang Zhou Yuan. Namun, dia tidak menanggapi dengan baik, hanya meliriknya dengan acuh tak acuh, sebelum menarik matanya. Tangan Zhou Yuan membeku, merasa sedikit canggung. Qin Hai dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa diam-diam di dalam. Zhou Yuan dengan kesal mengusap hidungnya. Namun, pada saat inilah, Zuo Qiu Qingyu yang tampak tidak antusias tiba-tiba terkikik. Dia berbalik dan menatap Zhou Yuan saat dia meletakkan tangannya di pipinya. Penampilan tersenyum semarak yang dia tampilkan sangat mempesona. Matanya berubah menjadi bulan sabit saat dia tersenyum seperti rubah kecil yang licik dan berkata, "Hai, lama tidak bertemu Zhou Yuan." Melihat senyum cerah dan menawan di wajah Zuo Qiu Qingyu membuat Feng Ying dan Li Qingchan tertegun. Sebagai sesama gadis, bagaimana mungkin mereka tidak dapat mengatakan bahwa senyum Zuo Qiu Qingyu saat ini bukan lagi senyum biasa yang sama dari sebelumnya, tetapi salah satu kebahagiaan yang tulus dari lubuk hatinya. Dengan demikian, ekspresi Qin Hai dan yang lainnya menjadi sedikit kaku. Senyum lembut di bibir Yang Xuan juga sedikit surut. Tatapan matanya yang tak terbaca saat dia menatap Zhou Yuan. Setelah tiba-tiba menjadi fokus perhatian semua orang, sudut bibir Zhou Yuan sedikit berkedut saat dia melihat senyum seperti rubah licik Zuo Qiu Qingyu. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa dia baru saja dipermainkan oleh Zuo Qiu Qingyu. Penyihir kecil ini masih menyebalkan seperti sebelumnya. Bab 402, tidak seorang pun di gedung yang bising itu memperhatikan Zhou Yuan. Tetapi setelah Zuo Qiu Qingyu menatapnya dengan mata tersenyum, dia segera menjadi titik fokus dari seluruh tempat, karena banyak tatapan mengarah ke arahnya. Kalian berdua saling kenal. Feng Ying juga agak terkejut, dan segera mulai menilai Zhou Yuan. Dia sebelumnya mengira Zhou Yuan sama dengan orang-orang di sekitar Zuo Qiu Qingyu, pria yang berharap memenangkan hati kecantikan ini. Namun, tanggapan Zuo Qiu Qingyu dengan jelas menunjukkan bahwa mereka berdua sebenarnya cukup dekat. Dagu tajam Zuo Qiu Qingyu mengangguk saat dia menyeringai, "Kakak senior Feng Ying. Zhou Yuan dan aku berasal dari benua yang sama, dan dia adalah yang paling luar biasa di antara generasi kita saat itu. Faktanya, bahkan Luluo dan aku tidak bisa menandinginya." Feng Ying menatap senyum di wajah Zuo Qiu Qingyu, sebelum dia kembali ke Zhou Yuan dengan penuh minat dan berkata, "Meskipun benua Changmangmu kecil, tampaknya menghasilkan banyak bakat. Zuo Qiu Qingyu dan Luluo adalah anak pohon yang sangat luar biasa di antara angkatan terbaru dari murid Hundred Flowers Fairy Palace, dan bahkan banyak tetua istana tidak memiliki apa-apa selain pujian untuk kedua gadis ini, yang keduanya berasal dari benua Changmang yang terpencil." Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Yuan juga berasal dari benua yang sama. "Hehe, aku pernah mendengar tentang benua Changmang. Namun, membedakan diri sendiri pada level itu tidak ada artinya. Pada akhirnya, apa yang datang kemudian lebih penting. Ada banyak yang berhasil melakukan penampilan brilian untuk sementara waktu, tetapi akhirnya memudar menjadi biasa-biasa saja. Saudari Qingyu sangat berbakat, dan pasti akan menjadi salah satu individu paling terkenal di antara generasi muda benua Shengzu kita di masa depan. Kamu tidak perlu begitu rendah hati." Sekelompok pemuda di sekitar Zuo Qiu Qingyu adalah para jenius dari faksi teratas Provinsi Api Hitam.
dan memiliki status yang sangat tinggi secara lokal. Mereka kagum saat melihat Zuokyu Kingyu sebelumnya, dan dengan cepat berkerumun seperti lebah ke bunga. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mencoba untuk bercakap-cakap, Zuokyu Kingyu selalu menanggapi dengan senyum sopan yang sama, menjaga jarak tertentu. Ini membuat mereka merasa agak kalah, namun juga menolak mereka secara halus. Namun, senyum semarak yang dia tunjukkan saat melihat Zhou Yuan membuat mereka merasa tidak nyaman di dalam. Karena itu, mereka mulai berbicara satu demi satu. Kata-kata mereka bertujuan untuk meremehkan Zhou Yuan. Meskipun Sekte Changsuan adalah keberadaan tuan yang faksi mereka sendiri tidak pernah bisa berharap untuk dibandingkan, anak-anak muda yang hadir bukanlah murid biasa di faksi masing-masing. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi mereka untuk terlalu takut pada murid normal Sekte Changsuan seperti Zhou Yuan. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang murid, dan bukan terpilih seperti Li Qingshan dan yang lainnya. Zuokyu Kingyu mempertahankan senyumnya ketika dia mendengar ucapan mereka, tetapi ekspresi kesal melintas di kedalaman matanya. Lalat ini benar-benar menjijikkan. Adapun Yang Xuan, dia tidak bergabung untuk merendahkan Zhou Yuan. Ekspresinya tetap ramah seperti sebelumnya, karena menurutnya Zhou Yuan sama sekali bukan ancaman. Zhou Yuan hanya tersenyum mendengar kata-kata ini, tidak menunjukkan kemarahan karenanya. Itu adalah Li Qingshan yang lapisan esnya menyapu. Dia melihat orang-orang yang telah berbicara dan dengan acuh tak acuh berkata, baru setengah tahun sejak Zhou Yuan bergabung dengan Sekte Changsuan, dan dia sudah menjadi murid selempang anggu termuda kita. Bahkan, dia bahkan mungkin menjadi terpilih di masa depan. Dengan bakat seperti itu, secara alami tidak perlu ada orang yang meragukannya. Meskipun Li Qingshan memiliki beberapa pendapat tentang Zhou Yuan karena hubungannya dengan Yao Yao, dia merasa bahwa tidak ada jenius dari berbagai faksi yang hadir yang dapat menandingi penampilannya di Sekte Changsuan. Setelah mendengar kata-kata Li Qingshan, tawa pemuda itu tiba-tiba berhenti. Mereka memandang ke arah Zhou Yuan dengan bingung. Jelas tidak dapat membayangkan bagaimana orang yang tampak biasa-biasa saja ini bisa begitu mampu. Zuokyu Kingyu juga dengan rasa ingin tahu menatap Zhou Yuan dengan senyum di bibir merahnya. Seperti yang diharapkan, bahkan di tempat seperti Sekte Changsuan, dia tidak akan menjalani kehidupan yang damai dan biasa. Sekarang giliran Yang Xuan bereaksi. Dia mengangkat alisnya sedikit, karena sorot matanya yang tak terbaca tampak tumbuh sedikit lebih dalam. Zhou Yuan memandang ke arah Li Qingshan dengan heran. Jelas tidak mengharapkan dia untuk berbicara untuknya karena dia selalu memperlakukannya dengan agak dingin. Meskipun dia terkejut, sebenarnya Zhou Yuan tidak terlalu keberatan dengan pandangan orang-orang yang tidak penting ini. Feng Ying menutup mulutnya dan tertawa kecil. Sepertinya aku tidak salah, benua Changmang memang telah menghasilkan cukup banyak individu berbakat akhir-akhir ini. Li Qingshan mengatakan hal lain tentang topik itu. Setelah mengobrol singkat, dia memutuskan untuk pergi. Akan ada pameran perdagangan yang diadakan di sini malam ini. Jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, Anda harus datang dan melihatnya, kata Feng Ying sambil tersenyum. Dia sepertinya sedang berlibur, bukan untuk misi. Li Qingshan dengan santai mengangguk sebelum berbalik untuk pergi. Zhou Yuan bertukar pandang dengan Zuokyu Kingyu, sedikit mengangguk sebelum dia berbalik untuk mengejar Li Qingshan. Saat mereka pergi, seorang murid 100 Flowers Fairy Palace di samping Zuokyu Kingyu memandang ke arah Feng Ying dan bertanya, kakak perempuan Feng Ying, apakah Li Qingshan benar-benar mengatakan yang sebenarnya sebelumnya, yang bernama Zhou Yuan sepertinya tidak sekuat itu? Feng Ying terdiam sesaat, melirik Zuokyu Kingyu yang juga melihat ke atas. Sebelum dia menjawab, dari apa yang bisa saya katakan, Zhou Yuan paling banyak adalah praktisi Alpha Origin lapisan keempat. Setelah mendengar kata-kata ini, murid perempuan cantik lainnya mulai tertawa. Dengan pengecualian murid baru Zuokyu Kingyu, semua orang setidaknya berada di lapisan ke-6. Lapisan keempat Zhou Yuan benar-benar sedikit rendah bagi mereka. Para jenius dari faksi Provinsi Api Hitam setempat juga tersenyum ketika mereka mendengar ini, menggelengkan kepala saat mereka diam-diam menghela nafas lega di dalam. Mereka mendapat kesan bahwa Zhou Yuan cukup mampu. Ternyata dia hanya berada di tahap keempat tahap Alpha Origin. Dengan kekuatan seperti itu, dia tidak akan menimbulkan ancaman bagi mereka, bahkan jika dia berasal dari Sekte Changsuan. Zuokyu Kingyu adalah satu-satunya yang ekspresinya tetap tidak berubah. Dia jelas mengerti bahwa kekuatan sejati Zhou Yuan tidak pernah seperti yang terlihat di permukaan.
Saat itu di Saint Remains Domain, tidak ada yang pernah menyangka bahwa bahkan Wu Huang terkuat pun akan dikalahkan oleh Zhou Yuan yang tampak paling lemah. Feng Ying mengangkat pandangannya untuk melihat Zhou Yuan mengikuti Li Qingshan di belakang kelompok dan menggelengkan kepalanya saat dia meninggalkan keputusan terakhirnya. Li Qingshan biasanya sangat dingin. Aku tidak berharap dia begitu menyombongkan diri hanya untuk melindungi salah satu murid saudara juniornya. Tidak percaya aku hampir ditipu olehnya. Namun, tidak baik menipu orang lain, karena kebenaran akan terungkap sepenuhnya begitu kita memasuki pegunungan api hitam. Bab 403, Li Qingshan, Zhao Zu, Zhou Yuan dan yang lainnya duduk di sebuah ruangan yang diterangi cahaya lampu. Penatua Wu, mata Li Qingshan melihat ke depan di mana seorang tetua dengan kepala penuh rambut putih dan jubah abu-abu duduk, punggungnya lurus, dan ekspresinya dingin, membuatnya tampak seperti orang tua yang tegas. Orang tua ini bernama Wu Lin, dan merupakan tetua yang dikirim untuk mengawasi urusan Provinsi Api Hitam oleh sekte tersebut. Aku tidak menyangka kamu akan memimpin tim kali ini, Li Qingshan. Penatua Wu mengangguk singkat kepada Li Qingshan, ketika berhadapan dengan terpilih dari sebuah sekte, bahkan seseorang yang keras seperti dirinya tampaknya agak melunak. Tatapannya menyapu seluruh tim, sebelum berhenti tiba-tiba ketika dia melihat Zhou Yuan. Setelah tertegun sejenak, Penatua Wu mengerutkan kening dalam-dalam ketika dia berkata, "Mengapa ada lapisan keempat Alpha Origin di sini? Murid ini berasal dari puncak mana? Apakah menurut Anda seseorang dengan level seperti itu dapat mencoba-coba dalam misi seperti itu? Ini tidak masuk akal." Penatua Wu Lin biasanya mengawasi misi di luar sekte sepanjang tahun, dan dengan demikian hanya akan kembali 1 atau 2 kali setahun. Dia secara alami sangat tidak terbiasa dengan Zhou Yuan, yang baru bergabung dengan sekte tersebut selama setengah tahun. Senyum kecil muncul di wajah Zhao Zu saat melihat ini. Penatua Wu Lin adalah orang yang tegas, dan memiliki toleransi yang rendah terhadap pembuat onar. Yang paling dia benci adalah orang-orang yang hanya ada di tim hanya untuk menggenapi tim. Zhou Yuan benar-benar sangat sial bertemu dengannya. Di sampingnya, Qin Hai dan yang lainnya diam-diam tersenyum dalam hati. Li Qingshan buru-buru berkata, "Tetua Wu, ini adalah murid selempang Angu yang baru dipromosikan dari Saint Genesis Peak, Zhou Yuan. Meskipun dia baru bergabung dengan sekte tersebut selama setengah tahun, prestasi pertempurannya sangat luar biasa. Dia bukan hanya juara upacara pemilihan puncak tetapi juga pemilihan selempang Angu baru-baru ini. Meskipun dia saat ini hanya berada di lapisan keempat Alpha Origin, kekuatan tempurnya tidak kalah dari murid lapisan ketujuh." "Oh," Penatua Wu melirik Zhou Yuan dengan skeptis. Meski begitu, dia pada akhirnya hanyalah murid selempang Angu yang baru dipromosikan, dan kurang pengalaman jika dibandingkan dengan selempang Angu veteran seperti Qin Hai. Penatua Wu awalnya akan memarahi sedikit lagi, tetapi akhirnya menghela nafas tak berdaya. Dia memelototi Zhou Yuan dan berkata, "Baik, karena kamu sudah di sini, itu akan menjadi pengalaman belajar yang baik untukmu. Cobalah yang terbaik untuk tidak menjadi beban." Zhou Yuan menghela nafas dalam hatinya, dan hanya bisa menganggukkan kepalanya sebagai pengakuan sehingga lelaki tua itu tidak akan melanjutkan tanpa akhir. Penatua Wu menggelengkan kepalanya dan menarik pandangannya, dengan jelas menganggap Zhou Yuan sebagai murid yang mengikuti kredit surga gratis, dan dengan demikian tidak memiliki banyak harapan darinya. "Penatua Wu, bagaimana sebenarnya situasi saat ini?" Li Qingshan dengan cepat mengalihkan topik. Dia adalah orang yang membawa Zhou Yuan, dan takut Penatua Wu akan menjauhkannya dari tugas di saat marah. Jika itu terjadi, itu akan menjadi perjalanan yang sia-sia bagi Zhou Yuan. Zhou Yuan memudar dari pikiran Tetua Wu saat mereka mulai berbicara tentang hal-hal formal. Vena api esensi yang muncul di Provinsi Api Hitam kali ini sangat berharga. Dengan demikian, bahkan 3 Titan, Istana Suci, Aula Penundukan Naga Laut Utara, dan Istana Ratu-Ratusan Bunga telah ditarik ke sini. Provinsi Api Hitam tidak berada dalam yurisdiksi salah satu dari 4 sekte kami. Oleh karena itu, sangat sulit untuk memutuskan milik siapa esensi nyala api itu. Li Qingshan dan yang lainnya mengangguk. Jika Provinsi Api Hitam adalah bagian dari wilayah sekte Changsuan mereka, sekte lain harus memulai perang jika mereka menginginkan bagian dari kue itu. Karena esensi nyala api terletak di Provinsi Api Hitam, seharusnya itu benar-benar milik faksi lokal di sini.
Namun, mereka jelas tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memonopoli sumber daya ini, dan hanya bisa dengan enggan mengizinkan campur tangan dari 4 sekte penguasa. 4 sekte akan memakan dagingnya, sedangkan faksi lokal dibiarkan dengan sup. Beginilah dunia ini, semakin kuat, semakin banyak daging yang bisa dimakan. Wulin perlahan berkata, "Sebelum kalian tiba, aku sudah mendiskusikan masalah alokasi dengan Istana Suci, Aula Penundukan Naga Laut Utara, Istana Peri 100 Bunga dan beberapa faksi powerhouse lokal." Li Qingshan bertanya dengan heran, "Oh, apakah sudah diputuskan?" "Tidak semudah itu, siapa di antara mereka yang mau mengalah?" Wuling mendengus, sebelum melanjutkan, "Setelah diskusi kami akhirnya memutuskan bahwa itu akan dialokasikan berdasarkan kemampuan." Dengan lambaian lengan bajunya, gelombang Genesis Ki melesat keluar dan berubah menjadi peta raksasa. Ini adalah peta intisari urat Vena, mencapai jauh ke dalam tanah dan mencakup area yang luas, membuatnya sangat menguntungkan untuk dipanen. Penatua Wu menunjuk ke peta saat dia menjelaskan, "Metode yang akhirnya kita sepakati sangat sederhana. Dalam 3 hari, berbagai faksi akan mengirim murid mereka ke area Vena Api Esensi untuk memutuskan alokasinya." Dengan jentikan, 10 sinar cahaya melesat ke arah Li Qingshan dan yang lainnya. Ketika mereka menerimanya, mereka menemukan sebuah bendera kecil seukuran telapak tangan di mana Genesis Runes berkilauan. Setiap bendera yang dipasang akan mencakup area 100 mil. Selama seseorang berhasil melindungi bendera selama sehari, area 100 mil akan menjadi milik faksi pemilik bendera. Li Qingshan, Zhao Zu, dan yang lainnya dengan penasaran mengamati bendera kecil di tangan mereka. Tampaknya pertarungan untuk esensi nyala api akan cukup menarik. Bendera ini mewakili wilayah seseorang. Seseorang hanya perlu menanam bendera untuk mendapatkan sebagian dari esensi nyala api. Tentu saja, ini dengan prasyarat bahwa seseorang berhasil menyelesaikan semua masalah di dalam wilayah ini dalam 1 hari. Setiap orang hanya dapat menempati wilayah 1 bendera. Jika demikian, bukankah paling banyak kita akan menempati distrik 1000 mil? Tanya Zhao Zu. 1000 mil distrik sudah menjadi kemenangan besar. Wulin tanpa daya menggelengkan kepalanya. Wilayah tengah hanya selebar sekitar 3000 mil, bagaimana bisa cukup jika semua murid dari sekte penguasa menempati 1 bagian? Pasti akan ada kekurangan tanah untuk ditempati pada akhirnya, saat itulah pertarungan sesungguhnya akan dimulai. Mata Li Qingshan, Zhao Zu dan yang lainnya sedikit melebar. Mereka sudah bisa membayangkan pertempuran sengit yang pasti akan meletus untuk memperebutkan tanah yang terbatas. Lagi pula, siapa di antara Istana Suci, Aula Penundukan Naga Laut Utara, Istana Peri 100 Bunga, dan faksi lokal yang kuat yang tidak ingin menempati lebih banyak intisari api, sumber daya yang akan dikumpulkan setelah ditambang tidak ada artinya. Kami telah melakukan pengintaian cepat di area tersebut, dan menemukan bahwa itu dipenuhi dengan kadal api surgawi, sejenis binatang iblis kelas 4. Kalian harus berhati-hati terhadap makhluk-makhluk ini saat berada di dalam. Selain itu, kami juga menemukan bahwa distrik yang paling berharga adalah area ini. Dengan lambaian jarinya, sebidang tanah di area tengah peta berangsur-angsur berubah menjadi merah. Karena jumlah tanah yang terbatas yang dapat kami tempati, kami perlu melakukan yang terbaik untuk bersaing mendapatkan simpanan terkaya. Tetua Wu menunjuk ke arah tengah wilayah merah dan berkata, "Li Qingshan dan Zhao Zu, sebagai 2 yang terkuat, kalian harus segera menempati area pusat ini. Qin Hai, Bai Li, dan yang lainnya akan mencoba menduduki distrik tetangga ini." Penatua Wu terus memberi instruksi sambil menunjuk ke beberapa tempat di peta. Saat mereka menyaksikan, area merah terus-menerus terbelah menjadi potongan-potongan kecil. Penatua Wu jelas menugaskan setiap anggota tugas mereka. Dalam sekejap mata, hanya Zhou Yuan yang tersisa. Zhou Yuan tidak punya pilihan selain angkat bicara, "Bagaimana denganku?" Penatua Wu meliriknya dan menghela nafas. Sepertinya juga sakit kepala karena seorang pembonceng ini. Murid-murid yang dikirim oleh faksi lain bukanlah individu biasa. Membuat lapisan keempat Alpha Origin seperti Zhou Yuan tampak sangat tidak sedap dipandang. Meskipun Li Qingshan telah mengatakan bahwa dia tidak lemah, siapa yang tahu seberapa benar omongan itu? Penatua Wu terdiam beberapa saat, sebelum dia akhirnya menunjuk ke suatu area di luar tambalan merah dan berkata, "Kamu akan ditugaskan di wilayah ini. Pastikan kamu berhasil." Geli segera muncul di wajah Qin Hai dan yang lainnya.
Area yang ditugaskan Zhou Yuan bahkan bukan bagian dari wilayah inti, dan sepertinya tidak kaya akan api esensi. Jelas bahwa Tetua Wu tidak percaya Zhou Yuan memiliki kualifikasi untuk bersaing di wilayah inti, dan dengan setengah hati mengalokasikannya ke tempat lain untuk keselamatan. Seharusnya tidak ada banyak lawan tangguh di area ini. Setelah melihat ini, Li Qingchen buru-buru berkata, "Panatua Wu, Zhou Yuan tidak selemah yang kamu kira, dia." Hadiah untuk tugas surga diberikan sesuai dengan kontribusi seseorang. Dengan alokasi yang begitu menyedihkan, Zhou Yuan mungkin tidak dapat memperoleh kredit surga pada akhirnya. Penatua Wu melambaikan tangannya, memotong kata-kata Li Qingchen. "Saya bertanggung jawab atas keselamatan murid-murid kita, dan seseorang tidak boleh menggigit lebih dari yang bisa dikunyah. Jika kecelakaan terjadi karena kebodohan atau keras kepala, bahkan saya tidak akan bisa lepas dari konsekuensinya." Tidak perlu membahas masalah ini lebih jauh. Jika dia cukup mampu, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menempati area ini. Nada Panatua Wu tegas, menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa diubah. "Kalian semua harus mematuhi pengaturanku. Saat pertempuran dimulai dalam 3 hari, lakukan yang terbaik untuk menduduki distrik yang telah kalian alokasikan." Setelah mendengar suara tegas Tetua Wu, semua orang bereaksi serempak. Zhou Yuan melihat area yang telah dia alokasikan di peta dengan senyum tak berdaya. Namun, dia tidak membantah. Karena dia sudah diberikan tugasnya, dia pertama-tama akan berkonsentrasi untuk menduduki area itu sebelum hal lain. Tidak peduli apa, kredit surga pasti akan menjadi miliknya. Bab 404, Malam Turun. Membungkus seluruh Black Flame Mountain Range dalam kegelapan. Namun, di tepi pegunungan, kota Black Flame tetap terang benderang, diselimuti suasana meriah. Setiap faksi dari pengaruh tertentu di Provinsi Api Hitam telah mengirim murid elit mereka ke kota Api Hitam. Tujuan mereka secara alami adalah vena api esensi yang saat ini tanpa pemiliki. Meskipun mereka tahu bahwa potongan kue terbesar pasti akan berakhir di tangan 4 sekte penguasa, hanya sepotong kecil dari urat sebesar itu sudah merupakan tangkapan yang cukup besar bagi mereka. Dengan demikian, banyak faksi mengerumuni kota pinggiran gunung ini, mengubahnya menjadi sangat hidup. Zhou Yuan membuka pintu kamarnya dan melangkah ke koridor. Saat dia melihat ke bawah dari atas, dia menemukan bahwa bangunan raksasa itu sedang ramai dengan aktivitas. Dia bersandar di pegangan tangga dengan penuh minat. Ini adalah pertama kalinya dia berada di luar setelah datang ke benua Shengzhou begitu lama, karena pada dasarnya dia menghabiskan seluruh waktunya bersembunyi di sekte Changshuan untuk pelatihan. Dengan demikian, ini adalah pemandangan nyata pertamanya di benua Shengzhou. Sementara Zhou Yuan sedang merasakan atmosfer yang hidup, suara samar angin kencang tiba-tiba terdengar saat kekuatan tajam menusuk punggungnya dengan kejam. Mata Zhou Yuan sedikit menyipit saat ini, sementara tubuhnya langsung menjadi halus. Dengan satu langkah, kekuatan melewati tubuhnya saat Zhou Yuan mengirim serangan ke arah tertentu di belakangnya. Genesis Qi melonjak saat suara udara terkoyak terdengar. Namun, Zhou Yuan sedikit terkejut menyadari tinjunya telah mendarat di udara kosong, sebelum dia dengan cepat mengendus aroma. "Tidak buruk, kamu telah tumbuh lebih kuat dalam setengah tahun." Suara tawa yang menggelegar terdengar. Zhou Yuan mengangkat kepalanya untuk melihat, dan menemukan seorang wanita muda dengan gaun hitam duduk di pegangan tangga di sampingnya. Kakinya yang putih dan ramping bergoyang sedikit. Betis seputih salju merupakan pemandangan yang mempesona untuk dilihat. "Itu adalah Zuokyu Qingyu. Kecepatanmu sangat luar biasa." Keheranan melintas di mata Zhou Yuan. Kecepatan di mana Zuokyu Qingyu menghindari serangannya sebelumnya tidak sedikit pun lebih lambat dari bentuk etherealnya yang canggih. Tampaknya Zuokyu Qingyu juga cukup beruntung setelah memasuki istana peri 100 bunga. "Karena kekuatan bertarungku tidak gila seperti milikmu, aku harus fokus pada cara untuk melindungi diriku sendiri," kata Zuokyu Qingyu dengan seringai lebar, sebelum dia dengan anggun melompat ke udara dan muncul di samping Zhou Yuan. "Sepertinya kamu melakukannya dengan cukup baik untuk dirimu sendiri di sekte Changshuan. Aku hampir tidak percaya kamu berhasil berpartisipasi dalam misi tingkat tinggi seperti ini." Meskipun dia tidak terbiasa dengan aturan sekte Changshuan, misi seperti Provinsi Api Hitam pasti adalah sesuatu yang hanya diizinkan untuk diikuti oleh anggota elit sekte tersebut. Karena Zhou Yuan telah mencapai level ini hanya dalam waktu setengah tahun, dia jelas melakukannya dengan cukup baik untuk dirinya sendiri di sekte tersebut.
Aku hanya melakukan apa yang aku bisa, Zhou Yuan terkekeh. Faktanya adalah, bahwa setiap orang menganggapku sebagai pembonceng untuk misi ini. Zuo Qingyu meletakkan siku di pegangan tangga saat dia menopang pipi dengan tangannya, tubuhnya yang cantik sedikit condong ke samping, menonjolkan kakinya yang sangat ramping, saat dia menunjukkan senyum lebar dan berkata, "Kurasa kamu akan membuat semua orang terkejut pada akhirnya. Kamu begitu percaya padaku." Zhou Yuan tidak bisa menahan tawa, bahkan Li Qingshan tidak terlalu berharap padanya, dan hanya berharap dia tidak menjadi beban. Dia tidak menyangka Zuo Qingyu, yang sudah setengah tahun tidak dia temui, mengatakan kata-kata seperti itu. "Aku hanya menyanjungmu, apakah kamu benar-benar percaya padaku?" Namun, Zuo Qingyu tertawa menggoda sebagai jawaban. Zhou Yuan hanya bisa memutar matanya. Dia bertanya, "Bagaimana kabarmu dan Luluo di Istana Peri 100 Bunga?" Sebenarnya cukup bagus, gadis Luluo itu sangat diterima di sekte. Bibir merah Zuo Qingyu tampak sedikit menonjol dengan bangga saat dia melihat ke arah Zhou Yuan. "Meskipun kamu berhasil menjadi bintang di Saint Remains Domain, jangan merayakannya terlalu dini karena kamu akan segera dikalahkan oleh kami di benua Shengzhou." Zhou Yuan tersenyum dan mengangguk. Dia tahu bahwa gadis di depannya adalah orang yang cukup bangga di dalam. "Benar. Bagaimana kabar kakak Yao Yao di sekte Changsuan?" Zuo Qingyu dengan cepat menindaklanjuti. Zhou Yuan menghela nafas dalam-dalam, "Jelas melakukan 1000 kali lebih baik dariku. Meskipun Yao Yao bukan terpilih, statusnya sudah setara dengan mereka, ini jauh lebih baik daripada diperlakukan seperti pembonceng pada misi surga." Zuo Qingyu menepuk bahu Zhou Yuan dan menghibur. "Jangan terlalu sedih, bukankah ini normal? Kecuali jika kamu pikir kamu bisa dibandingkan dengan Yao Yao. Apakah otakmu mengalami korsleting?" Sudut mulut Zhou Yuan berkedut sesaat. "Apakah ini caramu menghibur seseorang?" Namun, mereka berdua menjadi semakin nyaman saat mengobrol, karena sedikit kecanggungan karena tidak bertemu satu sama lain selama setengah tahun benar-benar memudar. Zuo Qingyu meregangkan punggungnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang memikat saat dia sedikit memiringkan kepalanya dan berkata, "Ada pameran perdagangan yang sedang berlangsung di bawah. Apakah kamu ingin pergi dan melihat-lihat? Kita bahkan mungkin bisa menemukan sesuatu yang bagus." Saat melihat kegembiraan yang berkilauan di matanya yang jernih, Zhou Yuan tertawa pahit. Sepertinya bahkan penyihir kecil pun tidak bisa tidak menjadi orang normal di waktu-waktu tertentu. "Ayo pergi." Dia tahu kesukaan Zuo Qingyu untuk menjadi bagian dari perayaan dan tentu saja tidak menolak, mengangguk setuju padanya. Kedua individu itu turun, tatapan terus-menerus melihat ke sepanjang jalan, ini terutama karena Zuo Qingyu terlalu menarik perhatian. Dia adalah perwujudan genit dan seksi, membuat siapapun sulit memalingkan pandangan. Lantai bawah tanah sangat luas, sosok yang tak terhitung jumlahnya mondar-mandir di dalamnya, sementara kios-kios tampaknya ditempatkan sembarangan. Decak kagum dan teriakan kaget terdengar dari waktu ke waktu, seolah-olah seseorang telah menemukan sesuatu yang baik. Secara keseluruhan, itu adalah tempat yang sangat meriah. Zuo Qingyu sangat tertarik saat dia berkeliaran seperti ikan mas hitam, sementara Zhou Yuan mengikuti di belakang tanpa daya. Keduanya akhirnya berhenti di tempat yang sangat ramai, di mana bebatuan hitam seukuran kepala yang tak terhitung jumlahnya diletakkan. Batuan ini sepertinya mengeluarkan panas yang samar. Zhou Yuan dengan penasaran bertanya, "Apa ini? Semacam perjudian batu?" Kumu pada dasarnya membeli salah satu batu dan membukanya untuk melihat berapa umur esensi api di dalamnya. Mereka dikategorikan ke dalam kelas 10 tahun, kelas 100 tahun, kelas 1000 tahun dan bahkan 10.000 tahun. Nilai. Jika kamu cukup beruntung untuk menemukan api esensi 100 tahun, kamu akan berhasil. Namun, bebatuan hitam ini dikatakan sebagai batuan api esensi yang digali dari kedalaman pegunungan api hitam, dan dapat menghalangi indera roh seseorang. Jadi, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Hanya beberapa master yang sangat berpengalaman yang dapat menemukan petunjuk dari pola di bebatuan, Zuo Qingyu menjelaskan. Zhou Yuan mengangguk, tidak heran jika tempat ini sangat populer, pada dasarnya adalah lotre, lagi pula, jika Anda berhasil menyalakan api esensi 100 tahun atau 1000 tahun, Anda akan mendapatkan beberapa ratus atau bahkan 1000 kali lipat dari investasi awal Anda. Sumber daya genesis dengan tingkat seperti itu akan bernilai setidaknya 10 juta kristal genesis.
Dia mulai mengamati, banyak batu dibuka. Tetapi kebanyakan dari mereka hanya berisi api esensi biasa. Sementara api esensi tingkat 10 tahun akan muncul sesekali, menarik banyak sorakan dan kejutan. Aku ingin tahu apakah decoder Sein Rune bekerja. Sebuah pikiran tiba-tiba melanda Zhou Yuan saat dia melihat, menyebabkan dia mengingat Sein Rune di matanya. Namun, saat dia hendak mengujinya, tawa tiba-tiba terdengar saat sesosok tubuh menyelipkan dirinya di antara Zhou Yuan dan King Yu. Hehe, apakah Nona King Yu tertarik dengan perjudian batu api? Jika aku tahu, aku akan membawamu ke sini untuk bersenang-senang sejak awal. Sebagian besar bisnis perjudian batu api di Provinsi Api Hitam berada di bawah Sekte Kuali Apiku. Zhou Yuan sedikit mengernyit saat pandangannya mengarah ke sosok itu. Ternyata itu adalah seorang pemuda berpakaian anggu dan merah. Beberapa pria mengikuti di belakangnya, menciptakan pemandangan yang cukup mengesankan. Pria muda itu tersenyum, tetapi dia hanya menatap Zuo Qiu King Yu, sementara sama sekali tidak menyadari Zhou Yuan. Zuo Qiu King Yu juga sedikit mengernyit. Dia mengenal pemuda ini. Dia adalah salah satu lalat menyebalkan yang telah berdengung di sekelilingnya sejak dia tiba di Provinsi Api Hitam. Namun, dia memiliki latar belakang yang kuat. Dia adalah Master Sekte Junior dari Sekte Kuali Api, dan dipanggil Suduan. Sekte Kuali Api adalah salah satu faksi lokal terkuat di Provinsi Api Hitam. Apakah kamu ingin kembali? Zhou Yuan melihat ke arah Zuo Qiu King Yu. Hanya setelah mendengar suara Zhou Yuan, pemuda berbaju anggu dan merah itu berbalik dan tersenyum padanya sambil berkata, "Oh, ini teman dari Sekte Changsuan, saya Su Duan, Master Sekte Junior dari Sekte Kuali Api, dan saya benar-benar menyesal tidak melihat Anda lebih awal. Namun, bolehkah saya berani bertanya apa Anda yang terpilih dari Sekte Changsuan Anda?" Tatapannya menunjukkan sedikit permusuhan, ternyata karena Zuo Qiu King Yu. Lagi pula, dia pada dasarnya tanpa malu-malu menguntit Zuo Qiu King Yu selama beberapa hari terakhir, tetapi hampir tidak membuat kemajuan. Melihat dia begitu akrab dengan Zhou Yuan secara alami membuat khawatir Suduan. Akhirnya dia buru-buru mendekat. Kata-kata Suduan mungkin tampak sopan, tetapi kata-kata itu memiliki arti yang lebih dalam. Dia jelas tahu bahwa Zhou Yuan bukanlah terpilih dari Sekte Changsuan, namun dia dengan sengaja mengungkitnya. Dia menyiratkan bahwa karena kamu bukan terpilih dari Sekte Changsuan, sementara dia adalah ketua Sekte Junior dari Sekte Kuali Api, dia tidak perlu terlalu mengkhawatirkanmu. Lagi pula ada banyak murid di Sekte Changsuan. Meskipun Sekte Kuali Api tidak bisa dibandingkan dengannya, dia adalah Master Sekte Junior. Jika tidak ada dendam di antara mereka, tentu saja tidak ada alasan yang baik baginya untuk takut pada murid biasa. Mata Zhou Yuan sedikit menyipit saat dia melirik Suduan. Namun, Suduan tidak menghiraukan tatapannya, dan malah menyamainya saat dia menunjuk ke arah area perjudian batu di depan mereka dengan senyuman yang jelas menyembunyikan niat buruk. Apakah teman ini juga tertarik dengan judi batu api? Apakah kamu memiliki keberanian untuk mencobanya? Saat dia mengangkat lengan bajunya, sebuah gelang terungkap di pergelangan tangannya. Tampaknya terbuat dari sejenis kayu yang menutupinya dengan bekas luka kasar, membuatnya tampak sangat kunomor. Ekspresi Zhou Yuan tidak tertarik sejak awal, tetap tidak berubah bahkan di bawah tatapan bermusuhan Suduan sebelumnya. Namun, ketika tatapan Zhou Yuan menyapu gelang di pergelangan tangannya, matanya tiba-tiba melebar sedikit. Pada saat itu, dia merasakan rune Tai yang tidak lengkap di tubuhnya bergetar sesaat karena mengeluarkan denyut tertentu yang terasa seperti hasrat. Kilatan cahaya terang melintas di mata Zhou Yuan yang sedikit menunduk. Apa yang memusatkan Yimuki, gelang pria ini adalah kayu kuno berharga setidaknya 1000 tahun. Wah, sepertinya kesempatan datang tepat pada saat dibutuhkan. Bab 405, di tengah lingkungan yang bising, Suduan tersenyum tipis saat dia menatap Zhou Yuan dengan tangan yang saling bertautan. Gelang hitam tua di pergelangan tangannya tampak memancarkan kilau yang dalam di bawah cahaya lampu. Tatapan Zhou Yuan hanya berhenti sejenak pada gelang itu, sebelum berbalik tanpa ada yang menyadarinya. Suduan jelas ada di sini karena cemburu, dan berharap untuk pamer di depan gadis yang disukainya, sambil juga menjatuhkan satu atau dua calon saingan ini. Sehubungan dengan penyihir kecil Zuo Qiu King Yu, semua yang dimiliki Zhou Yuan adalah perasaan kagum padanya. Karena itu, dia tidak terlalu tertarik untuk melibatkan dirinya dalam masalah ini. Oleh karena itu,
Reaksi pertamanya adalah menggelengkan kepalanya untuk menolak. Sampai dia melihat gelang di pergelangan tangan Su Duan. "Saat aku melihat gelangmu, aku baru tahu bahwa kamu dan aku pasti akan menjadi teman," Zhou Yuan diam-diam berkata di dalam. Kemajuannya saat ini ditanda Tayu terlalu lambat. Akar masalahnya terletak pada kurangnya Yimuki yang kaya, karena kayu kuno yang lebih tua dan berharga benar-benar tidak mudah ditemukan. Gelang kayu kuno Su Duan jelas sangat antik. Yimuki yang kaya di dalamnya jelas lebih baik daripada semua kayu kuno yang diserap Zhou Yuan sebelumnya. Jika dia bisa mendapatkannya, dia seharusnya bisa membuat lompatan besar dalam menyempurnakan tanda Tai-nya. Tatapan Zhou Yuan samar-samar berkedip dalam pikirannya. Tapi bagaimana dia harus mengungkapkan keinginannya untuk gelang itu tanpa memberitahu Su Duan? Lagi pula, jika Zhou Yuan tampil terlalu kuat, pihak lain pasti akan membuat segalanya menjadi lebih sulit. Sementara Zhou Yuan diam, Su Duan tampaknya mendapat kesan bahwa dia telah mengintimidasinya, menyebabkan pandangan jijik melintas di matanya. Sebenarnya dia sudah lama mengenal Zhou Yuan, dan dengan demikian sadar bahwa dia berasal dari benua terpencil. Sejujurnya, jika dia bukan murid dari Sekte Changsuan, Su Duan merasa bahwa orang udik seperti Zhou Yuan bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara dengannya. Lagi pula, orang-orang di benua Shengzu biasanya merasa lebih unggul dari orang-orang dari benua lain. Senyum muncul di wajah Su Duan saat dia berkata, "Tenang, Saudara Zhou. Ini hanya untuk bersenang-senang, Anda tidak perlu khawatir sama sekali, saya akan menanggung semua biayanya." Faktanya, jika Saudara Zhou berhasil membukanya dengan api esensi tua, Anda dapat melanjutkan dan menyimpannya. Dengan senyum percaya diri, dia berkata, "Bagaimanapun, kita hanya bersenang-senang, menang atau kalah sama sekali tidak penting." Saudara Zhou adalah murid Sekte Changsuan, seseorang dari sekte bergengsi seperti itu tidak boleh takut kan? Dia menatap Zhou Yuan dengan sedikit ejekan di matanya. Pertarungan di antara keduanya ditambah kehadiran Zuo Qiu Qingyu yang cantik di samping mereka segera mengubah mereka menjadi titik fokus tempat itu saat tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada mereka. Pada saat yang sama, gelombang sosok yang tampak mengesankan tiba di belakang Su Duan, menyeringai dari telinga ke telinga saat mereka menyaksikan. Apakah Saudara Zhou dan Saudara Su memiliki taruhan kecil? Haha, itu ide yang bagus, ini akan menjadi pembuka mata. Tapi Saudara Zhou tampaknya agak ragu-ragu, sampah apa yang kamu semburkan? Saudara Zhou adalah murid dari Sekte Changsuan, bagaimana mungkin dia kurang berani? Orang-orang ini tidak asing, mereka adalah orang-orang yang berkerumun di sekitar Zuo Qiu Qingyu saat Zhou Yuan pertama kali tiba. Mereka juga jenius dari faksi teratas Provinsi Api Hitam, dan jelas berpihak melawan Zhou Yuan. Hubungan Zhou Yuan dengan Zuo Qiu Qingyu membuat mereka merasa terancam. Selain itu, dia hanyalah seorang udik dari beberapa benua terpencil, namun dia berhasil memasuki Sekte Changsuan. Ini membuat mereka merasa jijik dan iri padanya. Karena itu, ketika mereka melihat Su Duan melangkah maju untuk mencoba mempermalukan Zhou Yuan, mereka dengan senang hati menunjukkan dukungan mereka. Pikiran untuk melangkahi seorang murid dari Titan seperti Sekte Changsuan memenuhi mereka dengan rasa euforia yang aneh. Lagi pula, mereka tidak memiliki nyali untuk menantang Chosens dari Sekte Changsuan, dan kebetulan bahwa tahap keempat Alpha Origin tahap Zhou Yuan ini bahkan berasal dari benua lain. Ini tidak diragukan lagi membuatnya menjadi target yang sangat baik untuk intimidasi. Ekspresi Zuo Qiu Qingyu menjadi sedikit gelap ketika dia melihat upaya terus-menerus kelompok itu untuk menghasut Zhou Yuan, dan baru saja akan berbicara untuk mencaci maki mereka ketika dia melihat Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan menatapnya. Tatapan mereka hanya bertemu sesaat, tetapi Zuo Qiu Qingyu yang eksentrik dan sangat cerdas segera mengerti bahwa Zhou Yuan punya semacam rencana. Oleh karena itu, senyum mempesona dengan cepat muncul di wajahnya yang cantik saat dia berpura-pura tertarik dan berkata, "Membuka batu api, kedengarannya akan menyenangkan." Pemandangan Zuo Qiu Qingyu yang tertarik merupakan kejutan yang tak terduga namun menyenangkan bagi Su Duan, sementara para jenius lainnya memandangnya dengan iri. Bagaimana orang ini bisa seberuntung itu, untuk berpikir bahwa dia sembarangan menarik minat Zuo Qiu Qingyu. Zuo Qiu Qingyu tersenyum dan berkata, "Tapi pertaruhan seperti ini tidak akan ada artinya jika tidak ada keuntungan." Su Duan tercengang, sebelum dia dengan cepat berkata, "Nona Qingyu benar, memang seharusnya ada semacam keuntungan, tapi keuntungan seperti apa yang ada dalam pikiranmu?"
Senyum tipis terlihat di wajah Zuo Qingyu saat dia menjawab, apapun yang kamu miliki saat ini baik-baik saja. Tatapannya menyapu ke arah Su Duan, membuatnya sedikit meluruskan punggungnya saat dia tersenyum hangat. Tatapan Zuo Qingyu akhirnya berhenti di pergelangan tangan Su Duan saat pandangan menyelidik tampak berkibar di matanya. Su Duan segera mengangkat tangannya, memperlihatkan gelang berbintik-bintik hitam di pergelangan tangannya. Dia sedikit ragu-ragu, tetapi dengan cepat tersenyum dan berkata, harta karun Genesis ini diberikan kepada saya oleh ayah saya, dan dibuat dari jasper pine 1000 tahun. Saat dipakai, itu akan memungkinkan tubuh seseorang untuk pulih secara bertahap bahkan jika cedera serius terjadi, berkelanjutan. Karena Nona Qingyu ingin insentif, izinkan aku untuk mempertaruhkan item ini sebagai taruhan. Dia dengan murah hati melambaikan tangannya, senyum tipis di wajahnya saat dia melihat ke arah Zhou Yuan. Jika saudara Zhou Yuan menang, aku akan menghadiahkan gelang ini untukmu. Sementara dia berbicara, dia diam-diam berkomentar di dalam hatinya, tentu saja, itu hanya jika kamu memiliki kemampuan, dasar udik. Zhou Yuan menatap gelang yang telah dipajang Su Duan untuk semua orang, sebelum melirik Zuo Qingyu, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengaguminya di dalam. Tatapannya hanya berubah sebentar sebelumnya ketika dia melihat gelang di pergelangan tangan Su Duan, tapi dia sudah bisa mendeteksinya. Tidak ada yang bisa lepas dari pandangan seorang wanita. Apalagi aktingnya sudah sempurna, membuat Su Duan menawarkan gelangnya tanpa curiga sepertinya mudah baginya. Saya sudah mengeluarkan insentif saya. Saya ingin tahu apa yang saudara Zhou Yuan tawarkan kepada kita. Su Duan tiba-tiba bertanya sambil menggenggam gelangnya. Namun, tanpa menunggu jawaban Zhou Yuan, Su Duan berbalik ke arah Zuo Qingyu dengan senyum yang tampak bercanda saat dia berkata, jika aku berhasil menang secara kebetulan, bagaimana kalau Nona Qingyu memberiku kesempatan untuk mengajakmu kencan besok? Jenius lainnya segera berteriak kaget. Su Duan akhirnya mengungkapkan tujuannya. Zuo Qingyu hanya tersenyum, matanya yang panjang dan sipit tampak berkilau berair, membuatnya tampak semakin cantik. Dia melirik Zhou Yuan, sebelum dia mengangguk. Senyum di wajah Su Duan langsung cerah, sementara dia teralihkan. Zuo Qingyu menatap Zhou Yuan dengan pandangan yang agak dingin. Bibir merahnya sedikit terbuka saat sebuah suara ditransmisikan ke telinganya. Jika kamu berani kalah, tunggu dan lihat bagaimana wanita kecil ini akan berurusan denganmu. Demi membantu orang ini, dia bahkan mengorbankan dirinya kali ini. Bab 406, ketika Zhou Yuan dan Su Duan memutuskan taruhan mereka, area perjudian batu segera menjadi tempat paling populer di seluruh pekan raya, karena semakin banyak tokoh mulai bermunculan. Siapapun dapat melihat bahwa itu adalah drama paling klasik dalam memperebutkan kecantikan. Tetapi identitas kedua aktor utama, bagaimanapun, menghasilkan banyak minat. Salah satunya adalah murid dari Sekte Changsuan, sementara yang lain adalah Master Sekte Junior dari Sekte Kuali Api. Sekte Changsuan adalah eksistensi tak tersentuh yang terkenal di seluruh surga Changsuan yang luas. Di sisi lain, meskipun Sekte Kuali Api tidak dapat menandingi Sekte Changsuan, Su Duan adalah Master Sekte Juniornya, seorang individu terkemuka yang memiliki kedudukan tinggi. Bentrokan antara kedua individu ini memang akan sangat menarik. Dengan demikian, semakin banyak orang mulai berkerumun, mengubah area ini menjadi tempat paling menonjol di pekan raya. Sementara persaingan cinta semakin intensif, beberapa pandangan memandang ke bawah dari lantai 2 area pameran. Lantai 2 tidak berisik seperti lantai dasar yang ramai, tampak agak damai jika dibandingkan. Mereka yang diizinkan di sini bukanlah individu biasa. Li Qingchan, Zhao Zhu, Feng Ying dari 100 Flowers Fairy Palace dan yang lainnya saat ini berada di daerah ini. Ada juga beberapa tokoh lawan Li Qingchan dan geng, yang jelas dipimpin oleh 2 orang. Keduanya juga terlihat sangat muda, tetapi menunjukkan kehadiran tertentu yang menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak sederhana. Bahkan Li Qingchan merasa sedikit waspada saat melihat keduanya. Karena keduanya adalah 2 terpilih yang dikirim oleh Istana Suci. Wang Qi dan Cao Jinzu. Wang Qi adalah pria yang mengenakan pakaian merah, yang wajahnya terlihat sedikit feminin, senyum tergantung dari sudut mulutnya, tetapi tatapannya tampak sangat tajam. 2 bola logam merah duduk di tangannya, mengeluarkan panas yang mengerikan yang bisa melelehkan logam dan batu. Tetapi dia tampak sama sekali tidak terpengaruh saat dia dengan santai menggenggamnya di tangannya. Cao Jinzu di sisi lain,
Memiliki tubuh yang kuat dan berotot yang terlihat seperti menara logam, matanya mengandung kebuasan seperti keganasan yang akan membuat bulu kuduk berdiri. Di samping mereka adalah Yang Xuan, yang mereka temui pada hari sebelumnya, masih mengenakan senyum tipis di wajahnya. Di sisi lain ada sekelompok tokoh lain yang dipimpin oleh seorang pemuda kurus. Meskipun dia bukan individu yang menarik perhatian, mereka yang akrab dengannya tahu kekuatan pertempuran menakjubkan yang terkandung di dalam tubuh kurusnya itu. Dia adalah terpilih yang dikirim oleh Balai Penundukan Naga Laut Utara, dan juga sangat kuat. Berkumpul di lantai 2 pameran yang kecil adalah para terpilih dari 4 sekte Titan. Kualitas para murid di sini tidak diragukan lagi tinggi. Keempat kelompok ini juga dipisahkan dengan jelas. Masing-masing pihak menjaga satu sama lain. Dengan demikian, suasananya tentu saja tidak bersahabat. Di bawah atmosfer yang tidak bersahabat inilah semua orang merasakan keributan di bawah, saat tatapan demi tatapan dilemparkan ke bawah. Feng Ying adalah orang pertama yang terkekeh pelan ketika dia berkata, "Hehe, King Chan, adik laki-laki kecil Anda itu adalah pria berdarah panas. Apakah dia akan mempertaruhkan batu api dengan suduan sekte kuali api untuk King Yu?" Li Qijinchan secara alami juga melihat sosok Zhou Yuan, membuatnya sedikit terkejut. Sebaliknya, Zhao Zu mengerutkan kening saat dia berkata dengan sikap tidak setuju. Sungguh pembuat onar, tidak apa-apa jika dia mempermalukan dirinya sendiri, tetapi dia sebaiknya tidak mempermalukan sekte Changsuan kita. Saat dia berbicara, dia memberi isyarat ke arah Qin Hai dengan maksud mengirimnya ke bawah untuk menarik Zhou Yuan keluar. Li Qinchan dengan acuh tak acuh berkata, "Adik Zhao Zu, ini adalah urusan pribadi, seharusnya kamu tidak perlu menjadi orang yang sok sibuk kan?" Mata Zhao Zu sedikit menunduk saat dia menjawab, "Kakak Qinchan, bisnis terbesar yang dimiliki oleh sekte kuali api adalah perjudian batu api ini, dan Su Duan dapat dikatakan ahli dalam bidang ini. Jelas bagi semua orang bahwa dia menghasut Zhou Yuan untuk mempermalukan diri sendiri di depan seseorang. Namun, Zhou Yuan tampak seperti orang bodoh yang ceroboh. Apakah dia percaya bahwa semua orang akan patuh padanya hanya karena dia adalah murid dari sekte Changsuan?" Li Qinchan dengan tenang berkata, "Itu adalah pilihannya, dan satu-satunya yang dia permalukan adalah dirinya sendiri. Martabat sekte Changsuan tidak akan pernah dipertaruhkan dalam urusan sepele seperti itu." Zhao Zu agak terdiam. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengeluarkan dengusan sedingin es. Sebelum dia berkata, "Kalau begitu kita akan menonton dan melihat bagaimana hasilnya." Di samping Li Qinchan, Bai Li juga melihat ke bawah dan berkata dengan suara rendah, "Tapi anak ini tampaknya cukup suka main perempuan. Kami baru saja tiba, dan dia sudah menjadi sangat akrab dengannya." Jelas bahwa dia juga sangat tidak puas dengan Zhou Yuan. Karena dia ada di sini untuk kredit surga gratisnya, dia setidaknya harus bertindak seolah-olah dia sedang bekerja keras. Namun, dia akhirnya terlibat dalam semacam persaingan cinta karena murid istana 100 bunga peri. "Aku harus memberitahumu sekarang bahwa jika dia akhirnya melakukan misi dengan buruk, aku hanya akan melaporkan kebenaran kepada tetua ketika kita kembali. Ketika saatnya tiba, bahkan kamu tidak akan dapat mempengaruhi apapun." Li Qinchan tidak membalas kata-kata Bai Li, hanya menghela nafas pelan, mata jernihnya menyapu ke arah Zhou Yuan di bawah, saat ekspresi kekecewaan melintas di mata mereka. Mungkin memang suatu kesalahan telah berjuang sekuat tenaga untuk membawanya serta dalam misi ini. Di matanya, tindakan dan sikap Zhou Yuan adalah balas dendam kecilnya terhadap bagaimana tetua Wu memperlakukannya. Di bawah, Zhou Yuan secara alami tidak menyadari perhatian dari lantai 2. Dia tidak dapat menghentikan senyum muncul di bibirnya ketika dia melihat Su Duan mempertaruhkan gelang kayu kuno miliknya. "Jadi, bagaimana saudara Su ingin memainkan ini?" Suara Zhou Yuan sepertinya menjadi lebih hangat dan ramah saat ini. Su Duan menyeringai saat menatap Zhou Yuan, sebelum menunjuk ke arah area perjudian batu. "Kita akan mengikuti aturan yang biasa. Masing-masing dari kita akan maju dan memilih 5 batu. Sebelum membukanya di depan orang banyak, siapapun yang mendapatkan esensi api yang lebih tua akan menjadi pemenangnya. Bagaimana kedengarannya?" Dia berhenti sejenak, berbalik ke arah Zuo Qiu King Yu dan menunjukkan senyum elegan. Sebelum dia berkata, "Tidak apa-apa, orang lain akan mengatakan aku menggertakmu jika kita melakukan ini. Bagaimana kalau aku memilih 5 batu api, sementara kamu bisa mengambil 10? Zhou Yuan terkekeh, dan baru saja akan mengatakan tidak perlu. Namun,
Su Duan sudah melambaikan tangannya, menandakan tidak ada ruang untuk berdiskusi. Kalau begitu sudah beres. Senyum lucu menghiasi wajah Su Duan. Dia ingin mencapai kemenangan yang tak terbantahkan, dan tidak memberi Zhou Yuan cara untuk membantahnya. Pada saat yang sama, Su Duan juga ingin merasakan perasaan menghancurkan seorang murid sekte Changsuan di bawah kakinya. Meskipun dia adalah master sekte junior dari sekte Kuali Api, dia bukanlah penurut yang manja. Dia adalah seorang veteran judi batu api dengan banyak pengalaman yang tidak kalah dari ahli seni manapun. Dengan demikian, pikiran tentang kehilangan tidak pernah sekalipun muncul di benaknya. Banyak jenius lokal dari Provinsi Api Hitam di sekitar Su Duan mulai bersorak karena kemurahan hati yang dia tunjukkan. Mereka jelas ingin Zhou Yuan benar-benar dipermalukan di depan Zhuo Qiu King Yu sedemikian rupa sehingga dia benar-benar tidak disukainya. Zhou Yuan terkekeh tak berdaya saat dia menatap Su Duan yang tampak gagah. Pada akhirnya, dia mengangguk dan berkata, "Karena saudara Su sangat murah hati, tentu saja saya tidak keberatan." Su Duan sedikit menyeringai, tanpa basa-basi lagi. Dia memimpin dan melangkah ke area perjudian batu saat dia menatap mulai menyapu bebatuan hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya. Zhou Yuan hanya tersenyum sambil menatap sosok percaya diri lawannya. Tidak ada yang tahu bahwa sein rune di matanya telah diaktifkan secara diam-diam. Lampu merah mulai muncul satu demi satu di dalam setiap batu api di area perjudian. Seperti yang dia duga, batu api mungkin bisa menghalangi indera lain, tapi mereka tidak berdaya di hadapan dekoder sein rune. Batuan api sekarang jelas muncul di matanya sebagai nyala api dengan berbagai ukuran. Menghadapi situasi seperti itu, Zhou Yuan hanya bisa menghela nafas pelan. Bahkan jika Anda seorang ahli dengan pengalaman sebanyak Grandmaster, kamu tidak akan pernah bisa menandingi kecuranganku. Bab 407, banyak tokoh berkerumun di sekitar area perjudian batu api seolah-olah itu adalah kado yang dibungkus dengan lapisan ekstra, membuat tempat itu tampak sangat semarak. Tatapan demi tatapan memandang ke arah Zhou Yuan dan Su Duan, yang berjalan-jalan di dalam arena, saat bisikan diam-diam menyebar. Bukankah murid sekte Changsuan itu agak terlalu bodoh? Tidak percaya dia berani bersaing dengan Su Duan dalam perjudian batu api. Apakah dia belum pernah mendengar tentang bisnis terbesar sekte Kuali Api? Ya, dapat dikatakan bahwa Su Duan telah terbiasa pada semua jenis urusan yang berhubungan dengan batu api sejak dia masih kecil, dan sangat berpengalaman. Faktanya, dia tidak kalah dengan master terkenal manapun di bidang ini. Hehe, apakah murid sekte Changsuan ini benar-benar percaya bahwa semua orang akan tunduk padanya karena statusnya? Dia masih muda dan gegabah. Saat bisikan serupa terus menyebar, mereka secara alami mendarat di telinga Su Duan. Senyum percaya diri muncul di wajahnya, ekspresi jijik muncul di tatapannya saat dia melirik sosok Zhou Yuan dari sudut matanya. Hanya udik negara kecil tahap Alpha Origin lapisan keempat, jika dia bukan dari sekte Changsuan, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia memiliki kualifikasi untuk berjudi di batu api dengan master sekte junior dari sekte Kuali Api? Aku akan memastikan bahwa kamu benar-benar dipermalukan kali ini, dan memberitahumu bahwa bahkan jika seorang udik yang berhasil memanjat cabang yang merupakan sekte Changsuan, dia tetap hanya udik desa. Su Duan dengan dingin terkekeh. Sebelum tatapannya mulai dengan hati-hati memeriksa banyak batu api yang dipajang, tangannya juga bergerak untuk merasakan panas yang mereka keluarkan dan pola rumit di permukaannya. Ekspresi serius segera muncul di wajahnya. Para pengamat benar. Sebagai seseorang yang telah mencoba-coba batu api selama bertahun-tahun, pengalamannya tidak kalah dari master manapun di sektenya. Apa yang tampak bagi orang lain sebagai pola yang sangat kompleks dan kacau di matanya mengisyaratkan petunjuk yang akan memberinya petunjuk tentang usia api esensi di dalamnya. Tentu saja, dia pasti juga rentan terhadap kesalahan, karena inti api di dalam bebatuan mungkin rusak karena alasan lain. Namun, Su Duan yakin bahwa pengalamannya akan mengurangi kesalahan tersebut seminimal mungkin. Karena itu, di bawah banyak tatapan mata, Su Duan dengan sungguh-sungguh mengamati setiap batu di hadapannya, seringkali membutuhkan waktu beberapa menit sebelum dia pindah ke batu berikutnya. Dari penampilannya yang serius, tidak ada yang mengira dia memiliki keterampilan. Pada saat yang sama, itu juga membuat semua orang merasa bahwa tidak mungkin dia akan kalah. Sebaliknya, Zhou Yuan agak mirip dengan orang udik yang berjalan ke kota untuk pertama kalinya. Dia ingin tahu menatap bebatuan, mengulurkan tangannya untuk menyentuh mereka. Gerakannya tampak lebih amatir dibandingkan dengan Su Duan.
bahkan menggunakan jarinya untuk mengetuk bebatuan. Beberapa penonton dengan beberapa pengalaman dalam perjudian batu api mengerutkan kening melihat pemandangan ini. Tindakan Zhou Yuan sama sekali tidak seperti tindakan seseorang yang ahli dalam bidang ini. Zhou Yuan secara alami mengabaikan tatapan ini, tangannya menyapu banyak batu api di tumpukan, sebelum secara acak mengambil satu dan membersihkannya sedikit, sebelum melemparkannya ke keranjang di sampingnya. Dia memilih satu begitu saja. Beberapa orang tidak bisa menahan tawa. Su Duan masih dengan hati-hati memeriksa dan merasakan pola di bebatuan, sementara Zhou Yuan telah membuat pilihannya. Dari sikapnya yang santai, ia seperti sedang membeli sayur di pasar. Dia pasti akan kalah. Sebagian besar orang sudah menggelengkan kepala, yakin bahwa murid muda dari sekte Changsuan ini akan mempermalukan dirinya sendiri hari ini. Bahkan bibir merah Zuokyu King Yu berkedut sedikit saat melihat ini, saat tangannya mengepal erat. Jangan bilang dia benar-benar hanya main-main, aku tidak mau berkencan dengan bajingan itu. Meskipun sekitarnya berisik, Su Duan telah memblokir semua gangguan, benar-benar tenggelam dalam dunia pola batu api. Seiring berjalannya waktu, dia perlahan mulai memilih batu demi batu, menempatkannya ke dalam keranjang di sampingnya. Su Duan mengedipkan matanya beberapa kali setelah terbangun dari kondisi konsentrasi penuh. 5 batu api yang dipilih dengan cermat sudah ada di keranjang di sampingnya. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum percaya diri. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan Zhou Yuan menguap bosan di dekatnya. 10 batu api sudah tertata rapi di atas meja batu di sampingnya. Aku sudah menunggu sepanjang hari. Zhou Yuan memang sangat bosan. Dia tidak menemukan kesenangan dalam perjudian batu ini. Namun Su Duan ini harus sangat serius tentang hal itu. Kamu tidak mengerti seni perjudian batu. Su Duan memandang Zhou Yuan dengan jijik. Kemungkinan besar pertama kalinya udik negara ini dari beberapa benua terpencil bersentuhan dengan perjudian batu api. Tapi itu masuk akal. Sumber daya genesis yang berharga seperti esensi api bukanlah sesuatu yang mungkin dimiliki oleh benua terpencil seperti miliknya. Mari kita bersiap untuk membuka bebatuan, di bawah pengawasan orang banyak. Su Duan berjalan ke meja batu lainnya dan meletakkan 5 batu api hitam pekatnya di atasnya. Dia kemudian mengambil alat khusus dari meja, pisau kecil yang tajam, bilahnya dengan lembut mengiris di sepanjang urat batu api saat suara samar terdengar. Dengan putaran pisau kecil yang cepat, batu api perlahan terbelah. Setiap tatapan memandang dengan penuh perhatian. Bahkan orang-orang dari lantai 2 memiliki sedikit ketertarikan, terlihat penasaran dengan hasilnya. Cahaya merah menyebar dari batu api yang terbuka. Semua orang melihat api merah naik, cairan merah mengalir di dalamnya. Gelombang panas menyebar, diisi dengan genesis Qi tipe api murni. Dari kilaunya, itu harus menjadi api esensi 50 tahun. Tidak ada kekurangan ahli di kerumunan, karena hembusan kejutan segera menyusul. Meskipun api esensi 50 tahun tidak setinggi itu, nilainya sudah jauh melampaui satu batu api. Siapapun yang berhasil mendapatkannya akan menghasilkan sedikit uang untuk dirinya sendiri. Ekspresi Su Duan memancarkan ketenangan dan kepercayaan diri, karena ini hanyalah hidangan pembuka. Tatapannya beralih ke batu api kedua saat pisau kecilnya yang tajam mulai bekerja. Karena itu, Su Duan mulai membuka 4 batu yang tersisa dalam beberapa menit berikutnya. Hasil yang dia raih adalah gelombang sorakan, masing-masing lebih keras dan lebih bersemangat dari yang sebelumnya. Batu api kedua berisi api esensi 100 tahun. Batu ketiga, api esensi 200 tahun. Yang keempat, tidak berguna. Namun, tidak ada yang mengejeknya. Karena semua orang tahu bahwa bahkan master yang berpengalaman pun terkadang membuat kesalahan. Lagi pula, ada kalanya tanda-tanda di luar tidak bisa mendeteksi situasi di dalam dengan akurat. Meski terpeleset, kepercayaan diri di wajah Su Duan tetap tak tergoyahkan. Ketika dia membuka batu api terakhir, seluruh tempat meledak menjadi kegemparan yang menggelegar. Api merah tiba-tiba naik dari batu, mencapai ketinggian setengah kaki. Ini adalah api esensi 500 tahun, jika dijual, harganya setidaknya 1 juta kristal genesis, sedangkan biaya setiap batu api hanya 10.000. Memenangkan jumlah yang sangat besar dengan investasi yang relatif kecil membuat mata beberapa orang memerah karena kegembiraan. Seperti yang diharapkan dari Master Sekte Junior dari Sekte Kuali Api, wawasan dan pengalaman seperti itu benar-benar patut dikagumi. Banyak orang tidak bisa menahan nafas dengan takjub, mata mereka dipenuhi kekaguman saat melihat ke arah Su Duan.
Dari 5 batu yang dia pilih, hanya 1 yang tidak berguna, sedangkan 4 lainnya menguntungkan. Api esensi 500 tahun khususnya memang merupakan penemuan langka. Dari sini, orang bisa melihat betapa suksesnya Su Duan di bidang ini. Menanggapi kerumunan yang bersorak, Su Duan menunjukkan senyum sederhana. Dia menepis tangannya, sebelum berbalik ke arah Zuo Qiu Qingyu dengan senyum percaya diri. Kuharap aku tidak terlalu jelek. Zuo Qiu Qingyu tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia memang terampil dan menghibur. Oleh karena itu, dia menjadi sedikit khawatir ketika dia melihat ke arah Zhou Yuan. Pada saat ini, tatapan Su Duan beralih ke arah Zhou Yuan yang tampaknya tercengang dengan sedikit ejekan lucu saat dia tersenyum dan dengan bercanda berkata, "Apakah saudara Zhou berencana mengakui kekalahan?" Sepertinya itu lelucon, tapi sebenarnya memaksa Zhou Yuan untuk melanjutkan. Zhou Yuan tidak memedulikan trik kecil Su Duan. Sebaliknya, dia melirik api esensi di depan yang terakhir saat pandangan serius muncul di matanya. Ternyata api esensi 500 tahun sebenarnya cukup kecil. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sebelum berbalik menghadap tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak menggunakan alat apapun, dan malah mengepalkan tinjunya di bawah banyak mata penonton yang kaget, sebelum mengirimkan pukulan tajam demi pukulan. Tinjunya dengan cepat turun saat 10 batu api dihancurkan secara biadab. Betapa kasarnya tindakannya menyebabkan beberapa penonton marah pada janggut mereka. Su Duan juga menggelengkan kepalanya saat senyum menghina di bibirnya semakin lebar. Dari kelihatannya, Zhou Yuan belum pernah bermain judi batu api sebelumnya. Lagi pula, udik pedesaan tetaplah udik pedesaan. Namun, ejekan itu hanya bertahan beberapa saat, karena di detik berikutnya, api merah dengan ganas menyembur keluar dari bebatuan yang hancur seperti tiang api, langsung menaikkan suhu di seluruh pekan raya. Pilar api merah tercermin di mata yang tak terhitung jumlahnya. Wajah demi wajah berangsur-angsur menjadi kaku pada saat ini, tampak sangat lucu di bawah cahaya api yang berkedip-kedip. Suara seperti gumaman mulai muncul di antara beberapa individu. Ya Tuhan! Apa sudah tahun baru? Menyalakan kembang api? Bab 408, pilar demi pilar api panas yang membara menyembur keluar dari sisa-sisa batu api yang hancur di atas meja batu. Percikan api beterbangan kemana-mana seolah-olah itu adalah pertunjukan kembang api. Pekan raya yang awalnya berisik tiba-tiba berubah menjadi sunyi senyap ketika pilar api naik ke udara. Wajah-wajah yang dipenuhi rasa geli beberapa saat sebelumnya sekarang benar-benar membeku. Mereka menatap seolah-olah linglung pada pilar api yang naik. Ini adalah tontonan besar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dalam perjudian batu api. Siapa yang pernah melihat pertunjukan kembang api saat membuka batu api? Pilar api naik ke langit, bertahan cukup lama, sebelum secara bertahap jatuh kembali ke bumi. Orang hanya bisa menyaksikan darah merah seperti cairan perlahan mengalir keluar dari batu api, berdenyut dengan panas yang mencengangkan. Saat pilar api jatuh, tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya juga akhirnya kembali ke akal sehat mereka. Sepersekian detik kemudian, jantung mereka mulai berdetak kencang. Mereka telah menyadari bahwa di antara 10 batu api adalah api esensi 300 tahun, 4 api esensi 500 tahun, dan 2 700 tahun. Yang paling menakutkan adalah batu terakhir. Kilau darah kental seperti cairan itu jelas milik api esensi 1000 tahun. Seluruh pameran terguncang. Banyak individu yang mengolah genesis ki tipe api atau mempraktikkan teknik genesis tipe api dengan rakus menatap esensi api. Esensi api ini akan luar biasa bagi mereka. Selanjutnya, tatapan ini beralih ke arah Zhou Yuan dengan kaget. Mereka belum pernah melihat orang membuka begitu banyak esensi api berkualitas dalam satu gerakan. Selain itu, tidak ada satupun yang tidak berguna. Ini tidak mungkin murni keberuntungan. Beberapa tatapan bercahaya memandang ke arah Zhou Yuan. Jika bukan keberuntungan, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Zhou Yuan telah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan dalam seni perjudian batu api. Bahkan mungkin puncaknya, tidak mungkin, sebuah lolongan tiba-tiba merobek tempat itu. Su Duan juga tercengang saat menatap api esensi di depan Zhou Yuan. Wajahnya segera mulai berubah mengerikan saat matanya memerah karena marah. Kamu pasti curang. Bagaimana mungkin setiap batu api yang kamu pilih mengandung api esensi berkualitas tinggi? Keyakinannya sebelumnya sekarang tidak terlihat, karena siapapun yang melihat pemandangan seperti itu tidak mungkin bisa tetap tenang. Zhou Yuan agak tenang dibandingkan. Di bawah tatapan merah-merah Su Duan,
Dia berkata, "Batu api ini berasal dari bisnis perjudian batu api sektemu. Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mendapatkan api esensi yang baik dari bisnis Anda?" Su Duan membeku. Bagaimana mungkin dia berani mengatakan sesuatu yang akan membahayakan reputasi sektenya? Para jenius lokal yang awalnya bersorak pada Su Duan diam saat mereka menatap Zhou Yuan dengan ketakutan. Mereka sebelumnya menganggap Zhou Yuan sebagai udik desa yang belum pernah melihat perjudian batu api sebelumnya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia benar-benar menyembunyikan kemampuannya begitu dalam? Keterampilan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan master hebat dari sekte kuali api tidak akan bisa menandingi. Tangan Zuo Qiu Qingyu yang terkepal erat juga mengendur saat ini, saat senyum mengembang di wajahnya yang cantik, seperti yang diharapkan, dia memang orang yang cakap. Namun, dia mengenal Zhou Yuan dengan cukup baik, dan cukup yakin dia tidak pernah mencoba batu api sebelumnya. Hampir pasti bahwa dia telah menggunakan semacam teknik yang tidak diketahui siapapun. "Jadi, apakah kompetisi sudah berakhir?" tanya Zhou Yuan sambil tersenyum. Kulit Su Duan pucat pasi. Dia awalnya berencana untuk benar-benar mempermalukan Zhou Yuan, dan tidak pernah menyangka dia malah akan diberi tamparan di wajahnya. Harga dirinya hilang semua sekarang. "Anda," niat membunuh melintas di mata Su Duan, tetapi akhirnya ditekan olehnya. Zhou Yuan adalah murid dari sekte Changsuan. Jika Zhou Yuan kalah dalam permainan, Su Duan bisa mempermalukan sesuka hatinya. Tetapi jika Su Duan bertindak melawan Zhou Yuan dalam kemarahan, terpilih dari sekte Changsuan tidak akan mengizinkannya. Zhou Yuan memperhatikan tatapan membunuh di kedalaman mata Su Duan, tetapi hanya tersenyum tidak peduli. Zhou Yuan kemudian berjalan mendekat dan mengulurkan tangan untuk menepuk lengan Su Duan dengan sikap menghibur. Selanjutnya, Zhou Yuan dengan lembut melepaskan gelang kayu kuno dari pergelangan tangan Su Duan di bawah tatapannya yang dingin. "Hehe, terima kasih." Zhou Yuan menunjukkan senyumnya yang paling hangat dan ramah. Sudut mulut Su Duan berkedut. Dia dengan paksa menahan keinginan untuk menyerang saat dia tersenyum dengan cara yang menakutkan dan berkata, "Saudara junior Zhou Yuan telah menyembunyikan kemampuanmu dengan sangat baik." Zhou Yuan bermain dengan gelang kayu, merasa agak senang saat dia merasakan Yi Muqi yang melonjak di dalamnya. Sebelum dia dengan santai menjawab sambil tersenyum, "Jika Master Sekte Junior memiliki lebih banyak harta di masa depan, ingatlah untuk mengundang saya untuk permainan judi batu yang lain." Setelah mendengar kata-kata ini, Su Duan hampir memuntahkan seteguk darah. Zhou Yuan mengabaikannya saat dia berjalan kembali ke batu api. Dia menunjuk ke api esensi di bawah banyak tatapan serakah, saat dia berkata dengan seringai lebar, "Bukankah kamu menyebutkan sebelumnya bahwa api esensi ini akan diberikan kepadaku? Karena itu masalahnya, aku benar-benar harus berterima kasih. Kamu orang yang sangat murah hati." Zhou Yuan mengacungkan jempol, sebelum menahan semua api esensi dengan lambaian lengan bajunya. Api esensi ini akan sangat berguna baginya, karena catatan Dewa Matahari Surgawi yang dia latih juga merupakan teknik genesis tipe api. Api Matahari Surgawi masih pada tahap awal, dan menyerap api esensi ini pasti akan meningkatkan daya tembaknya, menjadikannya senjata yang tangguh di gudang senjatanya. Su Duan merasa seolah-olah hatinya berdarah ketika dia melihat Zhou Yuan menyapu api esensi. Nilai gabungan dari api esensi ini kemungkinan besar lebih dari 10 juta kristal genesis, bukan jumlah yang kecil sama sekali. Setelah mengambil semua keuntungan, Zhou Yuan melihat ke arah area perjudian batu dengan penuh hasrat. Setidaknya ada 10.000 batu api di dalamnya. Tapi sayangnya, semua api esensi berkualitas telah diambil olehnya sebelumnya. Yang tersisa hanyalah yang jelek. Flame Rock lainnya tidak memiliki banyak nilai. Zhou Yuan menoleh ke arah pelanggan judi yang tak terhitung jumlahnya saat dia terkekeh pelan. Tanpa basa-basi lagi, dia menarik pergelangan tangan Zuo Qiu Qingyu, membawanya ke kerumunan yang berseliweran. Su Duan dengan marah memelototi sosok Zhou Yuan yang pergi. Kata-kata terakhirnya sangat jahat. Ini mungkin tampak begitu saja, tetapi karena kemampuan luar biasa yang dia tunjukkan sebelumnya, kemungkinan besar tidak ada lagi orang yang datang untuk mencoba peruntungan di judi batu. Semua barang bagus sudah hilang, dan barang berkualitas rendah yang tersisa jelas tidak akan sama dengan memenangkan lotre. Oleh karena itu, 10.000 batu api ini pada dasarnya sekarang adalah barang kadaluarsa, menimbulkan kerugian beberapa puluh juta kristal genesis untuk sekte kuali api. Zhou Yuan, mata Su Duan merah karena marah.
Tatapan sinis melonjak dalam tatapannya saat dia melihat Zhou Yuan pergi. Sementara pekan raya masih ramai dengan tampilan Zhou Yuan sebelumnya, lantai 2 juga telah terdiam selama beberapa waktu. Wow, King Chan, adik juniormu ini terlalu luar biasa. Feng Ying adalah orang pertama yang kembali sadar saat dia berteriak kaget, wajahnya yang cantik dipenuhi kekaguman. Suruh dia memberiku beberapa petunjuk lain kali aku mencoba keberuntunganku. Feng Ying sangat bersemangat. Dia cukup tertarik dengan perjudian batu, dan kadang-kadang ingin mencobanya sekali dua kali. Wajah beku Li King Chan juga cukup terpana. Hasil seperti itu juga telah melampaui harapannya. Namun, dia segera pulih dan melihat ke arah Zhao Zu, Qin Hai dan yang lainnya sambil berkata, sepertinya dia tidak memerlukan campur tangan kita. Zhao Zu menarik pandangannya saat sudut mulutnya ditarik keluar. Dia tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Zhou Yuan memang mengejutkan semua orang kali ini, dan tidak ada yang menyangka dia memiliki bakat seperti itu dalam perjudian batu api. Jika mereka memikirkannya sekarang, apa yang disebut kompetisi judi batu pada dasarnya adalah jebakan saat Su Duan muncul. Namun, mereka percaya Su Duan adalah orang yang menggali lubang agar Zhou Yuan jatuh lebih awal. Baru sekarang mereka menyadari bahwa ketika Su Duan menggali lubangnya, dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia sudah berada di lubang yang lebih besar yang telah digali Zhou Yuan. Ayo pergi, Li King Chan dengan dingin melirik Wang Qi, Cao Jinzu dan yang lainnya, sebelum bangkit untuk pergi. Zhao Zu, Bai Li, Qin Hai dan yang lainnya juga mengikuti. Setelah melihat Li King Chan dan timnya pergi, Feng Ying dan yang terpilih dari Balai Penundukan Naga Laut Utara juga pergi. Bola logam panas yang terbakar di tangan Wang Qi terus berputar saat dia melirik ke arah yang ditinggalkan Zhou Yuan dan berkata dengan senyum tipis, anak dari sekte Changsuan ini sedikit menarik. Namun, perhatiannya hanya bertahan sesaat. Murid 4 lapis pada dasarnya bukanlah ancaman. Bahkan jika dia memiliki sedikit keterampilan dalam perjudian batu api, itu pada akhirnya hanya berguna dalam permainan konyol. Tatapan Wang Qi beralih ke tempat Li King Chan dan yang lainnya duduk sebelumnya. Sebelum menoleh ke arah Yang Xuan yang masih tersenyum, pertemuan ini telah memberi kami pemahaman tentang kemampuan mereka. Istana suci kami bermaksud untuk menempati distrik Vena Api esensi terbaik. Jika sekte Changsuan berencana untuk bersaing dengan kita akan mengalahkan mereka sampai berlutut. Dengan mata masih tertuju pada Yang Xuan, dia tersenyum dan bertanya, bagaimana menurutmu? Yang Xuan mengangguk sambil terkekeh, dengan jentikan jarinya, suara samar angin kencang terdengar. Tidak banyak kesulitan, selain Li King Chan dan Zhao Zu, yang lainnya pada dasarnya adalah sampah. Dia memiringkan kepalanya sedikit, melihat ke arah yang ditinggalkan Zhou Yuan dan Zuo Qiu Qingyu, saat bibirnya melengkung membentuk senyuman lucu. Adapun Zhou Yuan, karena dia sangat suka bermain dengan batu, aku akan memastikan dia bersenang-senang berlutut kepadaku di esensi nyala api. Bab 409. Setelah meninggalkan pameran, Zhou Yuan membawa Zuo Qiu Qingyu ke tempat yang lebih terpencil. Kau sudah mengincar gelang kayu kunonya sejak awal, kan? Zuo Qiu Qingyu memandang Zhou Yuan dengan ekspresi yang tampak seperti senyuman. Bibir merahnya bergerak saat dia berkata, mengapa aku merasa seperti telah dimanfaatkan olehmu? Mengapa kamu harus mengatakannya dengan cara yang begitu mengerikan? Zhou Yuan membela diri saat dia dengan benar berkata, yang kita lakukan hanyalah membela ketidakadilan dan bekerja sama untuk menangani tiran lokal. Sementara dia berbicara, dia mengangkat tangannya saat api esensi mulai muncul dari telapak tangannya satu demi satu. Setiap api esensi dibungkus dengan Genesis Ki, mencegah panasnya menyebar. Zhou Yuan terkekeh dan berkata, ambil beberapa, lagi pula, akulah yang melibatkanmu, dan tidak mungkin menyimpan semuanya untuk diriku sendiri. Mata Zuo Qiu Qingyu tampak berputar-putar dalam pikirannya saat dia melirik api esensi, sebelum mengeluarkan tawa lembut. Namun, dia tidak menolak sikapnya. Sebagai gantinya, dia mengambil 2 api esensi dengan lambaian tangannya yang gesit. Yang satu berumur 100 tahun, sedangkan yang lain berumur 500 tahun. Nilai gabungan dari 2 api esensi ini harus mencapai 1.000.000 kristal Genesis. Zuo Qiu Qingyu bermain-main dengan 2 api esensi, saat dia menyeringai dan berkata, karena kamu telah menjadi dermawan yang baik, izinkan aku membocorkan informasi kepadamu. Informasi apa? Zhou Yuan terkejut. Mata Zuo Qiu Qingyu sedikit menyipit saat dia dengan lembut berkata,
di Essence Flamme Vein, hati-hati terhadap orang dari Istana Suci bernama Yang Xuan. Yang Xuan, wajah tampan dengan senyum hangat melintas di benak Zhou Yuan. Itu adalah pemuda yang berada di sisi Zuo Qiu Qingyu pada siang hari. Dalam pertarungan untuk Vena Api Esensi ini, Istana Peri 100 Bunga dan Aula Penundukan Naga Laut Utara masing-masing hanya mengirim satu terpilih. Jelas bahwa kita tidak berniat mengambil bagian terbesar, dan hanya ingin potongan. Namun, aku khawatir bukan itu yang ada dalam pikiran Sekte Changsuan atau Istana Suci. Jika tidak ada faksi yang akan mengirim dua terpilih. Selain itu, bahkan yang berpangkat tinggi seperti itu. Yang terpilih dari kedua belah pihak sangat kuat, dan akan dapat membatasi satu sama lain. Secara keseluruhan, kedua tim tampaknya cukup berimbang. Namun, kadang-kadang bisa merasakan dari kata-kata Yang Xuan bahwa dia tidak menganggap tim Anda akan menjadi ancaman yang besar. Zhou Yuan sedikit mengernyit, Yang Xuan bukan terpilih, dan statusnya di Istana Suci harus setara dengan murid selempang Angu veteran seperti Qin Hai dan Bai Li Kan. Lebih jauh lagi, dari pertemuan singkat mereka di siang hari, dia bisa merasakan bahwa kekuatan Yang Xuan harus berada di sekitar tahap Alpha Origin lapisan ke-7, yang berada di level yang sama dengan Qin Hai dan Bai Li. Jadi dari mana kepercayaan dirinya berasal? Pandangan bijaksana melintas di matanya, dia akhirnya gagal memberikan jawaban. Oleh karena itu, dia mengangguk pada Zuo Qiu Qingyu dan berkata, "Baiklah, saya akan mengawasi." Ketika Zuo Qiu Qingyu melihat ini, dia mengangguk. Keduanya berbicara sedikit lebih lama, sebelum mereka kembali ke kamar masing-masing. Hal pertama yang dilakukan Zhou Yuan ketika dia kembali adalah dengan cepat mengambil gelang kayu kuno sambil menatapnya dengan antusias. Gelang kayu kuno ini diisi dengan yimuki yang kaya, dan jelas terbuat dari sejenis kayu kuno ribuan tahun yang langka. Seseorang hampir tidak bisa melihat Genesis Runes di atas kayu, sebuah tanda bahwa itu telah dibuat menjadi artefak Genesis. Saat memakai gelang ini, seseorang akan dapat pulih dengan cepat bahkan dari luka fisik yang serius. Ini secara alami akan memberikan satu keuntungan besar dalam pertarungan. Dengan cara berbicara, itu bisa dianggap sebagai harta pertahanan. Bahkan jika itu untuk tanda kayu hijau Taiyi, Zhou Yuan masih enggan untuk menyerapnya. Sambil menghela nafas, dia duduk bersila di tempat tidurnya, dan menempatkan satu telapak tangan di atas telapak tangan lainnya. Golden Genesis Ki menyebar, menyebabkan gelang kayu itu melayang di antara telapak tangannya. Genesis Ki emas bergetar dengan lembut, mematahkan gelang kayu di antara telapak tangannya. 10 manik-manik belang dibiarkan berputar perlahan di udara. Dia perlahan menutup matanya, gumpalan ki hijau tua secara bertahap diekstraksi dari manik-manik yang berputar, mengalir di sepanjang telapak tangan Zhou Yuan dan masuk ke tubuhnya. Yimuki yang begitu kaya dan kuat, Zhou Yuan langsung merasakan perbedaannya saat untaian pertama masuk ke tubuhnya. Yimuki yang dia serap hari ini sangat murni, dan dipenuhi dengan energi kehidupan yang begitu kaya sehingga membuat tubuhnya bersinar redup. Sensasi ini memenuhi hati Zhou Yuan dengan gembira. Tidak mungkin kayu kuno 1000 tahun ini bisa dibandingkan dengan kayu kuno yang dia serap sebelumnya. Terlepas dari apakah itu kekayaan dan kemurnian, ada kesenjangan besar antara yang pertama dan yang terakhir. Setelah beberapa saat gembira, Zhou Yuan mendapatkan kembali ketenangannya dan mulai memanipulasi Yimuki, perlahan menggabungkannya dengan darah dan dagingnya. Pada saat yang sama, rohnya memastikan bahwa Yimuki akan berbentuk tanda misterius pada saat fusi. Tindakan ini sudah sangat dipraktikkan karena berkali-kali dia melakukannya selama setengah bulan terakhir. Satu-satunya perbedaan adalah dia sering terpaksa berhenti di tengah jalan karena kurangnya Yimuki. Meskipun masih ada beberapa kemajuan, itu sangat lambat. Dengan demikian, bahkan 1/10 dari tanda Taiyi belum selesai setelah setengah bulan. Namun, saat Yimuki mengalir ke tubuhnya kali ini, dia akhirnya merasakan tanda Taiyi yang telah lama mandek akhirnya mulai berkembang sedikit demi sedikit dengan kecepatan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Pada tingkat saat ini, Zhou Yuan merasa bahwa dia akan membuat kemajuan yang signifikan di tanda Taiyi dalam beberapa hari. Pada saat itu, meskipun tanda Taiyi masih belum lengkap, Zhou Yuan yakin bahwa dia akan menyelesaikan lebih dari setengahnya. Ini pasti dianggap kemajuan yang sangat pesat. Selain itu, beberapa kekuatan tanda kayu hijau Taiyi seharusnya mulai menampakkan diri. Pada titik ini, bahkan dengan ketabahan mentalnya,
Zhou Yuan merasakan semburat kegembiraan muncul di dalam hatinya. Sepertinya aku harus habis-habisan selama 3 hari ke depan. Keesokan harinya, keributan yang ditimbulkan oleh Zhou Yuan di pameran menyebabkan namanya menyebar ke seluruh kota api hitam. Setiap jenius dari berbagai faksi sekarang tahu bahwa seorang murid bernama Zhou Yuan telah membuka 10 api esensi berkualitas tinggi di area perjudian batu, dan bahkan ada 1000 tahun di antara mereka. Lebih jauh lagi, bahkan Su Duan, ketua sekte junior dari sekte kuali api, telah kalah darinya dalam perjudian batu api. Ini menjadi topik yang menarik untuk sementara waktu. Dengan demikian, setiap faksi sekarang mengenal individu yang bernama Zhou Yuan. Sementara itu, ketika tetua Wu dari sekte Changsuan memanggil Li Qingshan, Zhao Zu, dan murid lainnya untuk berkumpul bersama dan mendiskusikan strategi mereka untuk pertarungan yang akan datang, mereka menyadari bahwa Zhou Yuan tidak hadir. Zhou Yuan menyebutkan bahwa dia akan pergi ke kultivasi terpencil selama 3 hari ke depan, kata Li Qingshan. Zhao Zu bertanya dengan suara acuh tak acuh. Dia begitu penuh energi tadi malam. Apakah dia bersembunyi sekarang untuk menghindari perhatian yang berkembang, atau apakah dia mencoba melakukan upaya terakhir untuk menjadi sedikit lebih kuat? Qin Hai dan murid puncak Sword Comet lainnya mulai tertawa terbahak-bahak. Ada ekspresi tidak senang di wajah tetua Wu. Dia secara alami menyadari apa yang terjadi tadi malam. Namun, menurutnya, seni berjudi batu hanyalah keterampilan yang remeh. Selain itu, Zhou Yuan tidak terlalu kuat. Namun dia ahli dalam permainan yang tidak berguna ini. Dari apa yang dapat dilihat oleh tetua Wu, Zhou Yuan jelas tidak dapat diandalkan dan tidak berguna. Meskipun dia tidak pernah berharap banyak pada Zhou Yuan, perilaku urakan seperti itu cukup menyebalkan. Meskipun demikian, dia tidak mengatakan apa-apa tentang masalah ini. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan dengan acuh tak acuh berkata, biarkan dia, jika dia bahkan tidak mau membantu dirinya sendiri, dia hanya akan bisa menyalahkan dirinya sendiri. Pendapatnya tentang Zhou Yuan jelas telah diturunkan sekali lagi. Faktanya, dia bahkan mempertimbangkan untuk memberi Zhou Yuan nilai buruk setelah pertarungan memperebutkan esens Flame Vein. Mari kita mulai diskusi. Waktu diam-diam berlalu saat atmosfer di kota api hitam yang kacau menjadi semakin panas. 3 hari berlalu dengan cepat. Bab 410, ketika hari ketiga tiba, aura kegelisahan tampak menyelimuti seluruh kota api hitam. Banyak faksi dari provinsi api hitam saat ini berkumpul di tempat ini. Semuanya jelas di sini untuk Vena api esensi. Meskipun sekte Changsuan telah menilainya sebagai Vena kelas 6, orang harus ingat bahwa sekte Changsuan adalah salah satu faksi terkuat di seluruh surga Changsuan. Untuk faksi tingkat atas dari provinsi api hitam seperti sekte kuali api, pembuluh darah tunggal ini lebih dari cukup untuk memuaskan mereka beberapa kali lipat. Biasanya, setelah sekte besar memutuskan untuk terlibat, faksi lokal biasa seperti sekte kuali api tidak akan lagi memiliki suara. Namun, situasi saat ini sangat berbeda dari biasanya. Vena nyala esensi ini tidak berada di bawah yurisdiksi sekte tingkat hegemon manapun, sehingga menjadikannya sumber daya tanpa pemilik. Selain itu, 4 sekte tingkat hegemon saling menjaga satu sama lain, tanpa ada yang ingin membiarkan orang lain mengambil keuntungan. Akibatnya, faksi lokal biasalah yang akhirnya diuntungkan. Jika tidak, mereka bahkan tidak akan memiliki sup yang tersisa untuk diminum setelah 4 sekte tingkat hegemon selesai. Meski begitu, bagian terkaya dari Vena sudah dicadangkan oleh 4 sekte tingkat hegemon. Tapi ini baik-baik saja, karena faksi lokal bersedia menerima tempat kedua. Menempati salah satu area terluar dari Vena nyala esensi sudah merupakan tangkapan besar bagi mereka. Oleh karena itu, selama 3 hari yang singkat ini, hampir 90% faksi di Provinsi Api Hitam telah mengirim elit mereka ke Kota Api Hitam untuk menunggu hari pertempuran alokasi. Di ruangan tertentu, Zhou Yuan sedang duduk di tempat tidurnya, tubuhnya benar-benar diam. Manik-manik kayu berbintik-bintik gelap diputar di antara telapak tangannya saat untayan Yimuki murni terus-menerus diekstraksi sebelum dikirim ke tubuh Zhou Yuan. Lampu hijau tua terus menyala di permukaan tubuh Zhou Yuan. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa kilatan cahaya ini berasal dari dalam dagingnya, pemandangan yang agak ajaib. Gumpalan aura naik dari tubuhnya, dipenuhi dengan energi kehidupan yang melimpah. Sebuah retakan samar tiba-tiba terdengar. Retakan muncul pada manik-manik kayu di antara tangan Zhou Yuan saat mereka dengan cepat mulai redup sebelum berubah menjadi debu.
Semua Yimuki di dalamnya telah habis. Ketika manik-manik ini berubah menjadi debu, mata Zhou Yuan yang tertutup rapat perlahan terbuka. Saat dia melihat debu beterbangan, ekspresi penyesalan melintas di matanya. Setelah menyerap semua Yimuki yang terkandung di dalamnya, artefak genesis kini hancur. Sisi baiknya, itu tidak hancur sia-sia. Zhou Yuan menunduk untuk melihat tubuhnya di mana bintik-bintik cahaya hijau yang berkilauan bisa terlihat di setengahnya. Bintik-bintik cahaya ini sepertinya memanggil satu sama lain, saat benang cahaya menyebar di antara mereka, menghubungkannya. Jika seseorang memfokuskan matanya, dia akan melihat apa yang tampak sebagai pola yang sangat kuno dan samar. Namun, ternyata tidak lengkap, tanda Tai sudah setengah jadi. Zhou Yuan merasakan kegembiraan dan penyesalan. Menyesal bahwa dia tidak berhasil menyelesaikan tanda Tai bahkan setelah menyerap semua Yimuki dari gelang kayu 1000 tahun. Tetapi juga senang bahwa beberapa kekuatan tanda kayu hijau Tiai mulai terwujud. Zhou Yuan dapat dengan jelas merasakan aura kehidupan yang melonjak di dalam tubuhnya. Di bawah pancarannya, setiap bagian tubuhnya terasa seperti dipenuhi dengan vitalitas. Faktanya, bahkan genesis Qi di tubuhnya terasa seolah akan bertahan lebih lama dari sebelumnya. Zhou Yuan perlahan mengepalkan tangan kirinya, yang merupakan bagian dari setengah yang ditutupi oleh tanda Tai. Tatapannya berkedip samar saat dia mengambil pisau tajam. Cahaya dingin perlahan berenang di sepanjang bilahnya. Kilatan cahaya es menyapu, meninggalkan jejak darah. Luka yang tampak menyeramkan muncul di lengan Zhou Yuan, begitu dalam sehingga tulang bisa terlihat saat darah mengalir keluar. Namun, bintik-bintik cahaya hijau gelap mulai muncul di daging Zhou Yuan beberapa saat setelah luka itu muncul. Energi kehidupan yang kaya melonjak ke arah luka, langsung menghentikan darah yang mengalir. Luka yang dalam perlahan bergoyang saat daging baru tumbuh. Dalam beberapa menit, lukanya telah pulih sepenuhnya. Zhou Yuan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya saat melihat ini. Meskipun tanda Tai belum sepenuhnya lengkap, kekuatannya sudah mulai terlihat dengan sendirinya. Paling tidak, kemampuan pemulihan Zhou Yuan sudah sebanding dengan kultivator eksternal yang berfokus menggunakan genesis Qi untuk menyehatkan tubuh fisik mereka. Ketika tanda Tai disempurnakan, kemampuan pemulihannya pasti akan melonjak lagi. Hal yang paling menakutkan tentang ini adalah bahwa ini baru permulaan. Setelah tanda Tai terbentuk, Zhou Yuan akan dapat mengubah Yimuki yang terserap menjadi tanda kayu hijau Tai. Ketika teknik ini mencapai tingkat mahir di masa depan, Zhou Yuan akan memiliki tubuh yang abadi. Ketika itu terjadi, selama dia tidak menerima serangan yang langsung menguapkannya, dia akan dapat pulih bahkan dari luka yang paling serius sekalipun. Kemampuan pemulihan seperti itu tidak diragukan lagi akan memberinya keuntungan besar dalam pertarungan hidup atau mati yang sebenarnya. Zhou Yuan mengangguk puas, kultivasi tertutupnya selama 3 hari memang cukup membuahkan hasil. Suara ketukan terdengar saat ini, dan Zhou Yuan buru-buru turun dari tempat tidur untuk membuka pintu. Li Qingchen berdiri di pintu masuk, wajahnya yang cantik tertutup lapisan es seperti biasa. Dia melirik Zhou Yuan dan berkata, "Jika kamu masih tidak keluar, kami akan pergi tanpamu." Meskipun nadanya acuh tak acuh, tidak sulit untuk mendengar sedikit kepedulian di dalamnya. Lagi pula, selain judi batu api malam itu, Zhou Yuan pada dasarnya mengunci diri di kamarnya sepanjang waktu. Sikap seperti itu pasti tidak akan memberinya poin bagus. Tempat Zhou Yuan dalam tim pada dasarnya telah dilindungi olehnya selama ini. Tetapi sekarang, bahkan Tetua Wu tampak seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu tentang hal itu. Jika bukan karena dia menghormatinya sebagai terpilih, dia kemungkinan besar akan menegurnya tentang keputusan ini. Zhou Yuan juga merasa agak canggung setelah mendengar ini, dan buru-buru meminta maaf. Dia juga mengerti bahwa meskipun dia telah memberitahu mereka bahwa dia akan berkultivasi terpencil, orang lain hanya akan melihatnya sebagai alasan. Lagi pula, berapa banyak yang bisa dicapai seseorang dalam 3 hari yang singkat, itu jelas semacam upaya terakhir. Namun, dia tidak mungkin mengungkapkan tanda kayu hijau Tai. Karena itu, dia hanya bisa meminta maaf tanpa penjelasan. Li Qingchen hanya mengeluarkan dengusan yang hampir tak terdengar atas permintaan maaf Zhou Yuan saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayo pergi. Pertarungan esensi nyala api akan segera dimulai, dan kita harus bersiap-siap." Selain itu, meskipun kali ini kamu telah dialokasikan area di luar wilayah inti, jangan pernah berpikir untuk mengeluh.
Distrik tempatmu ditugaskan masih dianggap sebagai kontribusi, kata peringatan Li Qingchan. Wilayah inti yang dia sebutkan secara alami adalah area dengan nyala api esensi terkaya, dan di mana pertempuran juga akan menjadi yang paling intens, itu pada dasarnya adalah medan pertempuran dari 4 sekte tingkat hegemon. Namun, Zhou Yuan tidak akan dikirim, dan malah ditugaskan ke beberapa lokasi lain di luar wilayah inti oleh Tetua Wu di mana faksi-faksi dari Provinsi Api Hitam akan bertarung, dan pertempuran secara alami akan menjadi kurang intens. Tentu saja, kontribusinya juga akan lebih sedikit dari yang lain. Zhou Yuan mengangguk lemah, ekspresinya tetap agak tenang. Li Qingchan tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Zhou Yuan buru-buru mengikuti di belakangnya. Ketika Zhou Yuan dan Li Qingchan tiba di lantai atas, Tetua Wu, Zhao Zhu, Bai Li dan yang lainnya sudah menunggu. Qin Hai memandang ke arah Zhou Yuan dengan seringai lebar dan dengan menggoda berkata, "Hehe, 3 hari kultivasi terpencil saudara Zhou Yuan pasti sangat bermanfaat kan?" Zhou Yuan hanya meliriknya tanpa menjawab. Tetua Wu hanya bisa menghela nafas saat tatapannya berhenti sejenak pada Zhou Yuan, sepertinya juga merasakan kehadirannya cukup menyusahkan. Menempatkan Zhou Yuan di luar wilayah inti pada dasarnya adalah menyerahkan tanah di wilayah inti. Tapi dia tidak punya pilihan. Kekuatan Zhou Yuan sama sekali tidak cukup baginya untuk bersaing dengan yang lain. Dengan gelombang lengan Tetua Wu, 10 titik cahaya melesat ke arah Zhou Yuan dan yang lainnya. Zhou Yuan dan yang lainnya menangkap benda itu, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah batu giok seukuran ibu jari. Batu giok itu berkedip-kedip dengan sinar yang aneh, dan sebuah genesis rune telah diukir di dalamnya. Ini adalah batu giok komunikasi yang akan memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi secara singkat dalam radius 1000 mil. Saya telah memberikan satu kepada kalian masing-masing untuk digunakan di dalam vena nyala esensi untuk berbagi informasi. Penatua Wu menjelaskan. Li Qingchan, Zhao Zhu, dan yang lainnya mengangguk sebelum memasang giok ke telinga mereka. Setelah melihat ini, Tetua Wu melambaikan lengan bajunya saat Genesis Ki menyebar dari bawah kakinya. Itu berbentuk awan yang meliputi Li Qingchan, Zhao Zhu, Zhou Yuan dan anggota tim lainnya. Ayo pergi. Saat suaranya memudar, awan Genesis Ki telah membawa kelompok itu ke langit. Sementara itu, sosok bercahaya yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit dari kota api hitam raksasa. Seperti segerombolan belalang, mereka terbang menuju pegunungan api hitam yang jauh. Pertarungan untuk memutuskan alokasi esensi nyala api di Provinsi Api Hitam akhirnya akan dimulai. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a